gitu ya. Itu penting. Memasang telinga adalah hal yang paling penting untuk si kakak atau dalam perjalanan relasi kita dengan anak remaja pemuda kita. Jadi em, kalau Bapak Ibu sudah menerima bukunya setelah mendaftarkan diri dalam acara ini, Bapak Ibu akan lihat bahwa tulisan di dalamnya tuh setiap lembarnya tuh bisa beda-beda gitu ya. Nggak seperti buku biasa. Nah, itu saya menyesuaikan diri dengan keunikan relasi antara saya dengan anak saya gitu. Jadi saya pendeta di GKI, Basis Pelayanan Pondok Indah. Saya punya satu suami dan satu anak. Anak saya sudah usia 20 tahun, sekarang sedang studi. Kalau Tuhan menghendaki tahun depan kuliahnya selesai dan lulus. Nah, anak saya perempuan, Bapak Ibu, nanti juga saya akan ajak untuk berbagi juga supaya tahu bahwa buku itu bukan hanya sekedar buku, tetapi buku itu adalah sebuah penggambaran bagaimana relasi saya dengan anak saya gitu. Jadi temanya macam-macam, eh, apa yang dibicarakan macam-macam dalam bentuk lembaran per lembar itu desainnya beda. Jadi em, ini saya apa namanya orang tua yang lagi bangga karena buku itu desainnya juga dibuat oleh anak saya yang lagi kuliah desain gitu ya. Jadi em, perjalanan ini adalah perjalanan bersama. Kami menikmatinya sebagai perjalanan hobi kami. Hobi anak saya mendesain, terus hobi saya adalah menceritakan apa yang menjadi pengalaman. Itu sebabnya teorinya nggak kebanyakan gitu, tapi bagaimana caranya teori itu menjadi kenyataan atau diaplikasikan dalam kehidupan relasi kami. Nah, saya akan presentasikan kepada Bapak Ibu em, apa yang dimaksud dengan aku dan kamu bestie forever gitu ya. Jadi bestie itu istilahnya zaman sekarang untuk remaja pemuda yang punya sahabat yang baik banget yang deket. Jadi kalau Bapak Ibu tahu circle tiap orang tuh beda atau lingkaran persahabatan setiap orang tuh berbeda. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ada di lingkungan rumah kita itu bisa jadi circle satu atau circle yang ada di dalam kita namanya inner circle, tapi bisa jadi bukan loh. Buat anak-anak remaja dan pemuda, circle nomor satunya mereka bisa jadi bukan lagi orang tuanya. Dan itu sebabnya dia nggak akan terbuka sama papa mamahnya, nggak akan terbuka sama kakak adiknya, karena circle satunya dia itu bukan orang tuanya. Nah, baru circle 2 adalah biasanya nih ya, kalau mulai anak-anak gitu ya, atau orang tua, dia pengennya kan circle satunya tuh family-nya ya, yang eh, apa namanya, pasangannya, anaknya, kakak adiknya, itu jadi circle satu. Nah, circle 2 itu siapa? Circle 2 itu yang saya sebut dengan family friend. Family friend itu adalah orang-orang yang kita sebut teman, orang lain sebut teman, tapi kita merasa bahwa mereka seperti keluarga. Seperti apa sih merasa seperti keluarga? Kalau waktu saya dulu studi di Amerika, itu kan saya nggak punya siapa-siapa kecuali anak saya. Waktu itu suami saya tetap bekerja di Jakarta. Nah, kalau kita mau ngisi-ngisi formulir itu selalu tulisannya ada eh, family, lalu ada family friend juga ditanyain gitu. Jadi siapa orang yang kalau ada dalam keadaan emergency itu bisa dipanggil. Untuk apa? Untuk datang, tanda tangan, atau untuk menolong lah gitu ya. Nah, si family friend ini saya mesti tanya nih ke teman-teman Indo khususnya. Eh, kalau ini diisi family friend gue siapa ya? Lu mau nggak jadi family friend gue? Oh iya ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus ada teman saya yang bilang nggak apa-apa masukin nama kami katanya. Nah itu family friend. Jadi teman rasa keluarga gitu ya. Nah itu circle 2 bahkan bisa jadi circle satu. Nah circle 3 adalah orang-orang yang pernah curhat-curhatan lah gitu ya. Ya ampun saya tuh lagi diet sekarang gitu kan. Kita kan nggak sembarang orang kita ngomong tentang mendalam gitu. Nah, itu circle 2 gitu. Ada sih di dalam circle persahabatan teori ini gitu ya. Sampai akhirnya orang yang cuman kita sapa aja mungkin
Pak Udin yang ada di gereja kami, Pak, apa kabar Pak? Anaknya di mana? Oh ya, saya di Kupang anaknya gitu ya. Nah, itu circle 3 gitu. Nah, circle 4 adalah orang yang lewat aja. Misalnya ada orang lewat gereja saya atau rumah saya bawa anjing, oh lucu anjingnya Bu, gitu. Tapi saya nggak tahu siapa dia, gitu ya. Nah, ada yang sama sekali saya nggak kenal, yaitu itu circle 5 di mana orang itu cuma lewat di angkot atau ada di tempat ATM, gitu ya. Nah, circle-circle ini juga ada dalam kehidupan anak-anak remaja dan pemuda kita. Dia membutuhkan tentu saja inner circle atau circle pertama. Pertanyaannya, kita mau lepas jadi mereka punya circle family friend, eh, sahabatnya, teman kuliahnya, itu sebagai circle pertamanya, atau kita mau tetap circle satu itu family is the best. Home sweet home itu ada pada rumah. Rumahnya di mana ada papa, mama, dan anak-anak gitu ya, atau yang lebih ada kakak adik, ada family friend juga nggak apa-apa diajak gitu ya. Nah, saya mempromosikan bagaimana atau menceritakan lah gitu ya, bagaimana keluarga kami tetap mempertahankan walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, mempertahankan bagaimana tetap punya inner circle-nya itu adalah keluarga yang dari papa, mamah, dan anak gitu ya. Bagaimana dengan opa, oma? Ya itu ada di circle yang lebih luas lagi, tetap dalam circle satu em, atau circle 2 gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya jadi bestie nih? Jadi, nah kita perlu definisikan dulu siapa yang disebut dengan si kakak dalam buku saya, Bapak Ibu. Jadi, yang saya maksud dengan si kakak sebetulnya adalah kakak adik yang ada dalam keluarga kita, anak yang sudah menjelang remaja gitu ya. Jadi kayak kalau dia SD ya disebut kakak gitu ya, sama adiknya ya kita panggil itu si kakak. Buku ini cocok gak? Cocok buat mereka. Lalu yang kedua, untuk teman-teman atau adik-adik atau anak-anak remaja dan pemuda. Pemuda tuh seberapa? Saya menghitungnya pemuda itu sebelum dewasa muda ya. Dewasa muda itu ya umur 26 ke atas atau 30 gitu. Nah, tapi kalau kami di gereja kami sampai umur 35 pun masih ada di Komisi Pemuda gitu. Masih bergabung bersama Komisi Pemuda. Jadi bisa gitu ya. Yang ketiga adalah, nah ini. Yang ketiga adalah buat mereka yang masih berjiwa remaja, gitu sebutannya positifnya ya, di dalam diri orang dewasa. Maksudnya apa? Nah, nanti saya ceritakan remaja tuh seperti apa. Makanya bisa ada di usia 80 tahun. Remaja seperti apa ada di papa mama yang usianya mungkin 40-50 tahun, tapi jiwanya remaja. Atau bahasa lainnya ada kekanak-kanakan dalam diri seorang dewasa, gitu ya. Kalau bahasa dewasa atau positifnya ada jiwa muda dalam diri seorang dewasa. Fisiknya dewasa, tapi mentalnya, spiritualnya, emosinya itu remaja gitu ya. Nah, jadi buku ini cocok. Kenapa? Karena buku ini mau menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kita perlu belajar dan remaja juga perlu belajar ya. Nah, lalu apa sih keunikan si kakak, Bapak Ibu? Jadi papa mama, Bapak Ibu, kakak-kakak ada dari anak-anak ke remaja itu kan perubahan ya. Nah, perubahan yang signifikan itu seperti apa sih? Perubahan yang signifikan saya nggak bisa ceritakan seluruhnya. Saya cuma bisa ceritakan di masa remaja atau pemuda terjadi sebuah perubahan. Kalau dulu anak kita mungkin semampai gitu ya. Sekarang mulai bertambah berat badan, tambah usia, tambah berat badan. Atau dulunya mungkin overweight. Tapi waktu pemuda remaja mulai mikir gimana ya caranya supaya saya jadi semampai. Walaupun setiap negara punya cara atau punya definisi cantik dan gantengnya sendiri gitu ya. Tapi si remaja ini dengan perubahan yang ada pada fisiknya, dia berusaha menyesuaikan nih. Gimana caranya menjadi fisik yang terbaik ya gitu. Nah, itu mulai itu dia mikir. Mikir ya, bukan menyadari 100%, baru mikir. Itu perubahan fisik. Nah, dengan adanya apa? Hormon yang berubah. Menstruasi, mimpi basah, ada perubahan fisik lainnya gitu.
Yang kedua, jadi, nah, apa yang saya maksud dengan keunikan remaja ini? Yang saya maksud adalah ada perubahan, tapi juga perlu kita accept atau terima. Ini yang paling susah nih buat papa mama atau kakak-kakak pendamping atau pendeta pendamping atau siapapun yang berhadapan dengan teman-teman remaja, pemuda atau remaja dalam diri orang dewasa. Yang perlu kita lakukan adalah saat kita berjumpa dengan ciri-ciri seperti ini, kita terima, acceptance, accept, terima aja bahwa ya ampun anak saya tambah jerawatnya gitu ya. Ya ampun anak saya tambah aksesorisnya gitu ya. Belanja banyak banget aksesoris misalnya gitu ya. Atau ya ampun anak saya karena fisik dia nggak mau keluar dari kamarnya. Nah, itu perubahan-perubahan fisik itu nggak nyaman. Bukan hanya buat kita yang melihat, tapi buat mereka juga nggak nyaman. Nah, kalau kita menyadari bahwa ada perubahan fisik, ya nggak apa-apa kita terima. Nggak apa-apa, kamu tambah makan banyak. Dan dulu waktu saya anak saya menjadi si kakak gitu ya. Dulu waktu saya berdua sama dia studi 3 tahun, dia SD di Amerika, kami makan sepiring berdua. Begitu dia kelas 5 SD, udah menjelang saya lulus atau pulang gitu ya, dia mulai makan banyak kan. Ada mulai menstruasi, mulai ada perubahan-perubahan fisik. Makannya satu piring satu piring. Waduh, lumayan nih ya, beban juga nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di accept aja. Oh iya dia makannya satu piring, bukan lagi setengah piring gitu ya. Nah, kalau kita menerima itu udah 50% beres urusan relasi papa mama dengan anaknya, ayah bunda dengan anaknya. Jadi eh mami dulu makannya masih ayam disuir-suir bagi dua sama kita. Sekarang aku mau makan ayamnya dua, mami. Oke, kita accept gitu ya. Accept dulu. Eh, Bukan dengan sebuah pikiran kritis untuk memperbaiki sesuai dengan ideal kita. Dulu waktu mami muda atau remaja lah, coba ya, accept dulu, accept gitu ya. Nah, yang kedua, terjadi perkembangan kognitif Bapak Ibu. Perkembangan kognitif tuh seperti apa? Dia mulai pikir begini, bukan saya. Kalau vice versa tuh anak-anak SD tuh begini. Kalau mami makan es krim satu, aku juga makan es krim satu. Kalau mami nggak main gadget, aku juga nggak main gadget. Kalau mami nonton BS atau Blue Film, ya aku juga nonton Blue Film gitu ya. Ini mulai di SD seperti itu. Tapi begitu mulai SMA, kuliah gitu ya, dia lebih kompleks. Logikanya itu bukan satu sama dengan dua per dua, bukan. Tapi satu tambah dua sama dengan tiga. Tapi tiga juga bisa dikurang dua dan dikali setengah ntar gitu ya, ditambah satu, bisa kayak gitu tuh, ditambah setengah bisa, udah mulai lebih kompleks kan. Matematika di sekolahnya juga mulai kompleks ya. Berarti menurut Sean PJ, dia bisa menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah. Satu tambah dua sama dengan tiga, tapi tiga juga bisa setengah kali enam gitu. Nah, jadi kan berarti bisa dibolak-balik ya. Oke, logikanya begini. Kalau mami main gadget di pagi hari dan di malam hari tidak main gadget, lalu saya disuruh berhenti main gadget di malam hari, ini nggak fair. Nah, dia mulai begitu kognitifnya. Kenapa? Lah, kenapa mami waktu aku sekolah main gadget? Sekarang kita bilang nggak main gadget di malam hari. Jelas aja mami udah capek main gadget di pagi hari. Nah, mulai tuh protesnya muncul. Kenapa? Karena dia mulai berpikir kompleks. Bukan satu tambah dua sama dengan satu sama dengan dua per dua lagi. Tapi satu tambah dua sama dengan tiga, tiga berarti setengah kali enam gitu kan. Nah, jadi maka dia merencanakan sesuatu mulai tuh, mulai remaja aja ya. Umur 56 kelas 56 juga mulai remaja sebetulnya. Dia mulai rencana begini. Kalau mami main gadget pagi dan aku tidak boleh main malam, maka sebelum aku ke sekolah berarti aku boleh main gadget. Nah, itu mulai perencanaan tuh. Nah, kalau udah seperti itu, kita kan marah biasanya ya. Nggak bisa. Oh, padahal kognitifnya bertambah baik loh. Kalau kognitifnya baik, kita bersyukur dong, accept dong.
Kalau misalnya kognitifnya menjadi kompleks dan dia bisa merencanakan sesuatu. Nah, ada lagi merencanakan sesuatunya begini. Aku tahu, oh dulu saya begini, waktu kelas 5 6 SD. Mama saya tuh paling nggak suka kalau rambut saya tuh dianeh-anehin gitu ya. Menurut dia dianeh-anehin. Menurut saya dibikin unik karena saya tipe kreatif kan, seniman gitu ya. Jadi kalau rambutnya kan saya tidak pernah rambut panjang kecuali SD Bapak Ibu. Jadi karena nggak boleh diapa-apain ya udahlah ya. Jadi rambut saya waktu saya bangga-bangganya punya rambut panjang gitu, saya tuh pengennya gini, dikepang di sini, ditempelin di sini gitu kan ya, ditempelin lagi ke sini. Nah, tapi kalau udah sampai rumah, mama saya marah. Karena buat mama saya, yang namanya punya rambut panjang hanya di buntut kuda. Ya itu kan zaman 40-an ya, tahun 50-an. Jadi jadi saya hanya boleh di buntut kuda, bayangin. Cuman gini, aduh saya bilang mah itu nggak keren banget gitu. Jadi yang saya lakukan nih, mulai merencanakan secara kognitif nih. Kelas 5 SD ya. Begitu pagi, saya bawa sisir sama itu, apa namanya, karet ya. Mama saya nggak tahu. Bawa sisir karet gitu ya. Nanti udah menjelang sampai sekolah, saya ikut tuh rambut saya. Tut, 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 gitu ya, udah. Udah, sekolah kan 6 jam lebih, 6 jam lebih. Begitu mau pulang, saya buka lagi tuh semua. Ikat kuda, mulai sisir seperti biasa gitu ya. Cuman bedanya ada kepangannya dan sebagainya. Nah, itu merencanakan. Menurut kita kan nakal, kurang ajar, menipu. Tapi bukan, itu perkembangan kognitif membuat mereka bisa merencanakan sesuatu, bahkan kalau dilarang ya gua tetap mau melakukan, mau apa? Jadi dia buat di belakang. Maka ada yang namanya backstreet, jalan belakang gitu ya. Backstreet macam-macam, bukan hanya pacaran, tapi ngikat rambut, nonton blue film atau pornografi, itu terjadi di belakang ya. Jadi jangan terlalu GR kalau anak kita bilang eh anak kita manis-manis di rumah gitu ya, karena si kakak mulai backstreet dengan pikirannya, kognitifnya, perencanaannya gitu ya. Saya banyak menemukan remaja pemuda hamil di luar nikah, menggugurkan kandungan, lalu nonton pornografi, addiction terhadap obat dan sebagainya, itu backstreet. Kenapa? Karena kognitifnya merencanakan tapi tidak diaccept oleh orang tua gitu ya. Semakin dia dilawan atau dilarang oleh orang tua, semakin dia backstreet. Kenapa? Karena buat dia itu seru justru melakukan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena kognitifnya berkembang, abstrak, mau nyoba gitu ya. Nah, nyoba-nyoba ini kan bagian dari perkembangan sebetulnya gitu. Sehingga dia menjadi industri, menjadi kreatif, menjadi inisiatif, menjadi kompeten gitu ya. Nah, yang kedua, ketiga adalah perkembangan sosial nih. Perkembangan sosial begini. Anak-anak remaja dan pemuda itu membutuhkan sebuah pengalaman untuk mengenal dirinya sendiri. Saya bukan mami. Mami kalau baju pakai baju kuno, batik-batik gitu ya. Saya mah pakai kaos kutung, celana bolong gitu kan ya. Kenapa? Karena nyaman buat saya. Perkembangan sosial terjadi dengan anak-anak remaja pemuda semakin matang bersosialisasi dengan orang-orang yang menerima dirinya apa adanya. Menerima dirinya sehingga dia tetap merasa nyaman walaupun berbeda. Maka, ih, kamu ya sama teman-teman kamu, kenapa sih pakai baju hitam-hitam terus gitu ya? Dia nyaman dan dia menemukan dirinya di kelompok pakai baju hitam. Sementara mamahnya kalau pakai kan pink, merah gitu kan ya. Terus apa namanya? Alah, apa tuh pakai baju, aksesoris gitu kan ya, sisir rapi, rambut bersanggul gitu. Nah, mereka pengennya udah pakai baju hitam, kalung hitam, celana hitam, sepatu hitam yang nggak pernah ganti-ganti seminggu gitu ya. Itu terus dicuci, pakai lagi, dicuci, pakai lagi. Tapi saya kenal diri saya sebagai orang yang suka kesederhanaan. Kalau di spiritualitas tuh namanya spiritualitas askese. Dia suka kesederhanaan. Gue nggak usah pusing mikir mau beli baju apa, nggak ada duit pula. Baju hitam mau 10.000 ataupun 1 juta tetap baju hitam gitu kan. Nah, biasanya kenapa terjadi seperti itu? Karena saya nggak mau pikirin masalah uang, yang penting pakai baju hitam gitu. Itu apa? Dia mengenal diri sendiri dan orang lain.
semakin matang, tapi belum sampai pada tahap kematangannya. Untuk apa? Untuk mengenal identitas siapa dirinya. Gitu. Jadi mulai berkembang ya secara sosial dan bisa berbeda. Dan sering kali berbeda. Dari siapa? Dari orang tua. Dia kalau dulu kan waktu anak-anak kan ikut aja orang tua ya. Perempuan pakai pink, pink. Laki-laki pakai biru, biru gitu ya. Nah, kalau dimulai remaja dia mulai tunggu kenapa saya harus pakai pink mulu gitu kan ya. Emang saya pakai hitam nggak boleh hitam sebagai orang perempuan. Nah, dia mulai cari tuh kelompok yang berbeda dari orang tuanya. Kecuali dia masih nyaman dengan orang tuanya dan orang tuanya memberikan kenyamanan, dia akan tetap bersama dengan orang tua. Gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah perkembangan moral. Perkembangan moral itu ada kompleks pengajarannya gitu ya mulai Kohlberg, tapi eh, yang pasti di masa remaja ini dia membandingkan dan mencoba mematuhi aturan, tapi secara kritis. Karena kan kognitifnya sudah berkembang ya. Oke, moral saya adalah saya tahu bahwa di dunia ini ada aturan. Kan perkembangan moral begitu ya. Dia tahu ada aturan universal, ada aturan lokal. Nah, ketika dia mulai bisa tahu, oh ini aturannya kalau di Indonesia nggak boleh pakai celana terlalu pendek, karena kalau di pinggir jalan bisa dicolek atau diketawain atau dilecehkan oleh orang-orang pinggir jalan. Tapi kalau di Australia, di Amerika, di Singapura pakai celana sependek-pendek apapun nggak ada yang peduliin. Nah, ini dia membandingkan aturan masyarakat. Lalu mulai milih. Kayaknya aku nggak cocok deh kalau ada di Jakarta, misalnya gitu ya. Kenapa? Karena secara aturan kok lebih cocok yang ini ya. Atau kalau di Jakarta, semua-semua tuh mesti em, siapa cepat dia dapat. Di perjalanan pun begitu gitu. Nah, kalau di sana teratur harus telepon dulu, harus daftar dulu. Ah, kayaknya saya lebih cocok nih dengan yang seperti ini. Nah, makanya remaja dan pemuda akhirnya mengambil keputusan, saya mau cocok ada di lingkungan negara mana, daerah mana, rumahnya di mana, gitu ya. Saya pindah rumah, kos-kosan, nggak apa-apa harganya lebih murah dan lebih jelek daripada rumah saya. Tapi yang penting saya punya kebebasan untuk mematuhi aturan masyarakat secara mandiri atau keluar dari aturan itu. Nah, kelima, emosi juga berkembang, Bapak Ibu. Nah, emosi berkembang nih, remaja mulai bisa memahami perasaannya dan alasan kenapa dia punya perasaan seperti itu. Jadi, dia mulai mikir nih, nyebelin banget ya ada di rumah, misalnya gitu ya. Kenapa? Karena apa-apa diatur, apa-apa nggak boleh. Nah, dia mulai tuh. Tapi ke mana dia curhatnya? Ya ke teman, family friend. Makanya itu jadi circle pertama dia akhirnya. Papa mamahnya ulang tahun, masa bodoh. Yang penting saya pergi ke performance-nya teman-teman. Misalnya. Atau makan-makannya teman-teman. Kan dia sudah memilih. Oke, yang mengakomodir perasaannya dan memahami perasaannya adalah family friend-nya. Jadi itulah circle satu dia. Nah, tapi sayangnya sebagian remaja dan pemuda tidak cerdas dan berkembang emosinya. Kenapa? Karena juga bisa jadi dia punya orang tua yang tidak cerdas. Yang perkembangan emosinya masih remaja juga. Jadi anaknya bentak, papa mamanya bentak. Itu kan remaja banget, gitu kan saling bentak membentak, bahkan kanak-kanak. Jadi akhirnya perkembangan emosinya terhenti. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di lima ini, perkembangan fisik ini perubahan namanya ya, namanya pertumbuhan, pertumbuhan ya. Jadi tumbuh itu nggak bisa balik lagi. Tapi kalau yang namanya perkembangan Bapak Ibu, perkembangan itu bisa bolak-balik, bisa terhenti. Bisa terhenti tuh, jadi kalau fisik kan ya dia rambut ya panjang terus gitu ya, nggak mungkin bisa dihentikan kecuali dipotong. Tapi kognitif sosial moral emosi itu bisa berhenti. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang kanak-kanak dalam diri seorang dewasa, jiwa muda dalam diri seorang opa oma. Kenapa? Karena terhenti perkembangannya. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan kita sebagai seorang Kristen adalah perkembangan iman.
Nah, bayangkan 5 perkembangan di atas sangat mempengaruhi perkembangan iman anak. Jadi jangan lompat pada solusi ke gereja hari ini. Itu kan masuk perkembangan iman. Nah, tanpa kita memperhatikan perkembangan lainnya. Karena kunci dari keberhasilan perkembangan iman anak adalah bagaimana orang tua bisa accept atau menerima perkembangan 5 lainnya. Kalau kita nggak peduliin perkembangan 5 lainnya, terus kita mau masuk dalam iman, nah makanya terjadilah ritualisme yang kaku dan tidak berfaedah. Misalnya, pokoknya mama nggak mau tahu, kamu boleh pacaran, boleh apapun kecuali hari Minggu harus ke gereja. Itu perkembangan iman yang fake menurut saya. Jadi palsu. Kenapa? Karena kita nggak pikirin perkembangan iman lainnya, terus bisa jadi dia habis dugem, mabok, terus pagi-pagi ke gereja, terus kita bangga, anak saya sih udah kerja malam, susah-susah terus dia ke gereja. No, itu akan cepat menguap nanti perkembangan iman seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak bertahan lama, tidak internalize sampai sebuah prinsip, tapi sebagai sebuah kewajiban yang diiming-iming oleh ancaman atau ketakutan. Nah, itu ya. Nah, kita balik lagi, perkembangan iman remaja seperti apa? Remaja itu eh, menurut James Fowler, walaupun ini bisa terjadi pada orang dewasa juga gitu ya. Remaja itu cirinya dia mulai punya kerinduan secara terbuka untuk hidup berkelompok, belajar bersama, mencontoh iman kelompoknya. Yang disebut dengan iman, hati-hati, ini bukan hanya pada Kristus. Bisa iman pada dugem, iman pada pornografi, iman pada hobinya misalnya olahraga, iman pada karirnya. Sehingga perkembangan iman seseorang itu bergantung pada si namanya source of power, kekuatan yang membuat mereka nyaman, damai, dan sejahtera. Kalau buat dia yang paling nyaman, damai, dan sejahtera dugem, ya dia akan bersama kelompok dugemnya beriman bahwa dugem membawa damai sejahtera. Kita lihat di situ bahwa iman nggak harus pada Yesus Kristus. Tapi bagaimana caranya supaya iman itu kepada Yesus Kristus sebagai orang tua Kristus, kita rindu ya. Anak-anak kita bergantung pada Kristus gitu. Nah, tapi ini sebuah PR yang tidak mudah. Maka buku ini ada mengajak Bapak Ibu, nggak pernah ada kata tentang Tuhan Yesus dalam buku ini. Mohon maaf, Bapak Ibu akan kecewa kalau Bapak Ibu berharap seperti itu. Tapi yang terjadi adalah saya membangun sebuah komunikasi dan hidup bersama dengan anak kami supaya kami bisa beriman bersama. Jadi yang dibangun adalah 1 sampai 6. Dengan apa? Dengan sebuah tools beriman. Gitu ya. Toolsnya beriman. Tapi memperhatikan dan metodenya adalah bukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman. Gitu. Jadi saya nggak akan bilang, Dek harus ke gereja pagi ini ya. Nggak akan. Dek, baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, mami marah nih. Nggak akan. Gitu. Jadi toolsnya adalah beriman, tapi yang kita perhatikan adalah perkembangan 5 ini yang lainnya ya. Nah, salah satu yang menjadi dasar saya mempertimbangkan membangun relasi dengan anak remaja atau pemuda saya adalah melihat perkembangan dia. Jadi perkembangannya di usia 13 sampai 21 tahun tuh apa? Jadi begini, pada waktu usia SD sampai kuliah sekarang, anak-anak itu secara psikososial membutuhkan dorongan dan penerimaan dalam hal kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu industri namanya si Erik Erikson bilang gitu ya. Nah, jadi kompetensi itu penting buat saya. eh Kompetensi penting ya. Terus fidelity itu apa? Kesetiaan, menghargai janji dan komitmen. Klimaksnya seperti itu. Pada waktu usia anak-anak dan remaja, kita kembangkan dan terima kemampuan, sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Untuk apa? Untuk di klimaksnya di usia 21 tahun, dia punya prinsip kesetiaan, punya prinsip menghargai janji, punya prinsip memegang komitmen. Itu goalnya, goalnya di masa remaja ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah perlu
dibuka kesempatan anak belajar kemampuan khusus yang hanya punya dia. Ibaratnya begini. Kalau dia monyet, saya harus temukan bahwa dia monyet untuk naik pohon. Kalau dia ikan, saya perlu temukan bahwa dia ikan yang dipanggil Tuhan untuk berenang. Saya nggak akan paksakan ikan manjat pohon dan monyet untuk berenang. Nah, untuk itu dibutuhkan kejelian dari Bapak Ibu, termasuk juga para pendamping kaum muda, gitu ya, termasuk pendeta di gereja yang pendeta kaum muda, untuk belajar melihat keunikan tiap anak remaja dan pemudanya secara khusus. Bisa nggak ini diberikan untuk orang dewasa yang kekanak-kanakan atau berjiwa muda? Bisa banget. Maka kita perlu perlakukan orang dewasa yang masih stuck di masa ini untuk mereka belajar kemampuan khusus, keunikan mereka. Maka saya setuju sekali misalnya penatua itu dicariin kompetensinya waktu pertama kali kita minta penatua untuk menjadi penatua gitu ya. Kak, bisa nggak jadi penatua GKI Pondok Indah gitu ya. Aduh, saya mah nggak bisa apa-apa. Nah, itu jawaban orang inferior gitu kan ya. Selain mungkin rendah hati. Tapi bisa jadi dia stuck di umur 13 tahun nih yang nggak pernah tahu kemampuan khususnya apa. Lalu saya bisa bilang gini, begini Kak, selama ini kan Kakak bekerja sebagai finance. Nah, finance-nya kan berhasil nih di tempat kerja. Kakak dapat gaji, uang, kenaikan jabatan dan sebagainya. Kita butuh Kakak menjadi penatua bagian bendahara. Sehingga keuangan gereja kita menjadi sehat, Kak. Seperti Kakak menyehatkan keuangan di perusahaan Kakak, tempat Kakak bekerja. Jadi yang diperlukan sederhana, cash flow-nya. Masuk, keluar laporan. Udah itu aja kalau di gereja, Kak. Oh, kalau itu aku bisa. Oke, aku mau jadi penatua. Gitu. Nah, itu kita memahami kemampuan khususnya dan menghargai dia, menerima dia. Nah, ini kan mesti dimulai waktu anak kita remaja. Mami aku nggak suka baca. Kalau baca banyak-banyak nih kepala jadi pusing. Oke nggak apa-apa. Kamu maunya apa? Saya maunya gambar gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kamu gambar aja. Sekolahnya apa? Sekolahnya nggak usah baca. Sekolahnya gambar. Nah ini kan kita memahami identitas dia gitu ya. Identitas dia sebagai orang yang suka belajar. Dengan cara apa? Dengan menggambar belajarnya. Learning by experiencing. Sehingga peran dia dalam pelayanan, peran dia di tempat magang atau kerja adalah menggambar. Bukan seperti saya yang ngoceh kayak begini, gitu kan ya. Karena kemampuan khususnya berbeda. Nah ini ya. Nah masalahnya gini Bapak Ibu. Sampai sini dulu lah ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mulai, aduh saya pengen nanya nih jadinya gitu ya. Lebih baik sedikit-sedikit. Begitu Kak Anggi, sampai sini dulu silakan nanya gitu. Jadi Oke, kan boleh. Baik, Bapak Ibu, silahkan apabila ada pertanyaan yang mau langsung disampaikan, boleh langsung open mic saja, langsung bertanya kepada Bu Pendeta Yani. Apakah ada? silahkan. Pertanyaan Bapak Ibu sangat berguna loh buat membantu yang lainnya apa namanya memahami tadi ya. Kita baru bicara tentang perkembangan ya, perkembangan remaja dan pemuda. Silahkan. Apakah ada yang, aduh kalau remaja kami atau anak pemuda saya gitu silahkan. Tanpa menyebut nama produk. Silahkan bertanya. Ada atau masih terus aja langsung? Belum ya. Oke, kita Hmm. lanjut Pagi, Bu. lagi. Gimana gimana? Ada? Saya mau nanya, Mari, mari. eh, jadi kalau kita kan membicarakan tentang penerimaan anak remaja ya. Jadi kalau misalkan dia, jadi gimana cara kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak baik menurut kita, Mm-mm. apakah tidak boleh dilarang atau gimana tuh harusnya? Oke, terima kasih Kak. Aku menjawabnya Kak Evelyn ya ini ya. Em, Iya, terima kasih, ya, Bu. ya. Aku akan menjawab ya dengan model-model parenting ya. Jadi aku nggak bicara harus bagaimana gitu ya. Tapi begini, di dunia ini si Baum Green sejak puluhan tahun yang lalu gitu ya, atau Jack Seymour kira-kira dalam dekade ini gitu ya, beberapa dekade ini memberikan kepada kita clue bahwa model pengasuhan tiap orang tuh berbeda.
Kalau kakak nanya, bagaimana kalau anak saya tiba-tiba mau nonton film porno gitu kan ya? Apa saya tidak boleh melarang? Nah, saya tidak menjawab boleh atau tidak karena saya punya model parenting yang berbeda mungkin dengan Bapak Ibu. Nah, model parentingnya apa? Kita bebas menggunakan apapun, tetapi saya punya preference, saya mengajarkan yang mana gitu kan ya, atau saya menggunakan yang mana. Yang pertama, jadi mari kita nikmati. Nanti kalau tidak menjawab, boleh tolong bertanya lagi ya Bu Evelyn. Tapi saya akan menjawabnya dengan seperti ini. Ada model parenting yang namanya orang tua helikopter. Orang tua helikopter ini merasa dia paling tanggung jawab. Kalau anak saya salah, saya harus menegur. Kalau anak saya nanti melakukan sesuatu yang memalukan, maka saya ikut menanggung malunya. Kalau anak saya gagal, saya juga ikut gagal. Kalau anak saya nggak mampu, saya harus tolong dia supaya mampu, gitu ya. Saya yang paling tanggung jawab. Eh, Orang tua helikopter ada sampai hari ini. Orang tua helikopter banyak dilakukan oleh orang tua pasca kolonialisme. Kenapa? Karena di orang tua kolonialisme beda ciri. Orang tua helikopter tuh begini, saya perlu menolong anak saya sebaik-baiknya supaya saya tidak gagal menjadi orang tua dan anak saya berhasil karena saya melakukan yang terbaik. Itu bagus, bagus, nggak salah. Tapi modelnya adalah pengambil alihan tanggung jawab. Jadi semua yang papi mami bisa lakukan akan papi mami lakukan supaya kamu bahagia. Karena itu tanggung jawab papi mami sampai mati. Saya dengan senang hati menerima mertua saya sebagai orang tua helikopter yang setiap hari mengirimkan makan pagi, siang, dan malam buat kami, mengirimkan jus dan mengirimkan apa ya? Saya suka ubi cilembu, Bapak Ibu, karena kata Sinse bagus untuk kesehatan pencernaan. Lalu Sinse suruh saya makan bayam, bayam rebus aja gitu ya, cuman 3 sendok makan. Nah, ini semua dipenuhi oleh mertua saya yang adalah orang tua helikopter. Karena orang tua mertua saya berpikir bahwa apapun yang orang tua lakukan yang terbaik, yang paling bisa dilakukan dengan tenaga, materi dan sebagainya, itu adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk menolong anak untuk tetap bahagia. Nggak apa-apa. Tapi tipenya seperti ini. Oke, saya kasih contoh ya. Kita sama-sama saksikan. Tunggu, saya coba ulang karena perlu ada suaranya. Jadi silakan tunggu ya. Apakah ini kelihatan ya? Kak Anggi, apakah ini terdengar? Belum ada suaranya sih, Bu. Coba. Ini udah terdengar nggak Kak Anggi? Ada, Bu, tapi agak sedikit patah-patah. Oh, patah-patah. Oke, coba. Later. Yes. Oh, no. What's healthy? Mom? Here we go. Ah.
Nah, inilah orang tua helikopter yang selalu merasa sampai remaja pemuda menikah pun gitu ya. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang saya pernah bertemu dengan anak-anak yang orang tuanya helikopter sampai menikah pun diurusin, kamarnya diurusin, diberesin sama papa mamahnya gitu ya. Sementara pasangannya masih ada gitu. Nah, ini em, itu yang akhirnya kalau dia melakukan yang salah, bapak ibunya tegur gitu ya. Jangan begitu, harus begini gitu ya. Eh, jadi oke, pertanyaannya em, Bu Yanti nanti saya teruskan Bu. Terima kasih. Jadi Bu Evelyn, kalau orang tua helikopter pasti akan menegur Bu. Jadi jangan nonton itu, jangan lakukan itu, anduk jangan lupa dijemur gitu kan ya. Nah kita akan lakukan itu sebagai orang tua helikopter gitu ya. Tapi ini kan parenting bukan hanya urusan bagaimana melakukan pengasuhan untuk anak, melainkan kita belajar apa konsekuensinya. Konsekuensinya untuk papa mama yang masih begitu, kalau anaknya tipe nurut, dia akan nurut sampai dia capek. Kalau dia capek, dia berontak. Kalau anaknya tipe kreatif, dia segera membangkang. Bahkan kadang-kadang melakukan yang baik pun dia nggak mau. Misalnya, jangan lupa vitaminnya dimakan. Itu setahun pun nggak akan dimakan vitaminnya sama dia, gitu. Kenapa? Karena dia memang tidak suka perlakuan orang tua helikopter yang membuat dia tidak bisa berkembang, menemukan identitasnya, bersosialisasi dengan nyaman, karena orang tua helikopter bisa negur anaknya di depan teman-temannya loh. Eh, ada satu orang tua yang di depan anaknya udah dewasa ya, udah pemuda kali ya. Mamahnya tuh lagi jalan bareng, bahumu jangan membungkuk, nanti jadi jelek gitu kan ya. Loh, ini anak tuh udah dewasa loh Bu, gitu, ditegur di depan orang. Betul, kalau orang bungkuk tuh kelihatannya tidak nice. Tapi bukan gitu caranya. Nah, orang tua helikopter melakukan itu. Lalu sekarang muncul positive parenting misalnya gitu ya. Yang positif, lakukan baik-baik. Ya baik-baik dengan bisikin bahu, jangan lupa. Terus anaknya langsung gini gitu kan ya. Nah, tapi tetap menggunakan cara berpikir atau model parenting helikopter. Nah, silakan Bapak Ibu mau pilih model ini atau enggak gitu ya. Eh, jadi em, ya, makasih Bu Yanti bicara tentang perkembangan iman nanti akan saya lanjutkan ya Bu. Apalagi yang LDR gitu. eh ya, ya, ya. Eh, tentang LDR ya. Oke, nanti kita jawab ya Bu di belakang. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Orang tua yang kedua adalah orang tua namanya Sersan Pelatih, gitu kan ya. Orang tua Sersan Pelatih galak kayak orang tua kolonialisme. Memang itu meneruskan prinsip kolonialisme. Powerful dan powerless. Papa punya uang, maka kamu ikut papa. Mama yang mengasuh kamu dan membesarkan kamu serta mengantar jemput kamu. Jadi makan itu makan buatan mama. Kalau enggak, seumur hidup jangan pernah makan dari rumah ini lagi. Ini orang tua sesuatu pelatih. Jadi orang tua ini juga ngajarin parenting Bapak Ibu by the way. Jadi eh, nah maka menurut saya GKI perlu lebih kritis memilah model parenting mana yang sesuai dengan aliran gereja kita. Karena aliran parenting juga bisa berjalan seiring dengan aliran gereja. Kita bukan teologi Sersan Pelatih. Kalau teologi Sersan Pelatih itu begini, pacaran dosa nggak boleh, gitu ya. Terus apa tuh namanya? Makan kan Bapak Ibu suka gitu ya, makan bersama dalam persekutuan pendeta duluan. Ini sersan pelatih ini udah pakai powerful powerless, makan mah makan aja lagi gitu ya. Apalagi di dunia milenial seperti ini gitu. Demi kesopanan ya oke lah, demi kesopanan pendetanya yang mimpin ibadah boleh makan duluan gitu ya, daripada ntar udah dikerubutin orang bawa kantong plastik pula gitu ya, pendetanya nggak dapat makan gitu padahal dia mimpin gitu ya, udah lapar. Nah, tapi bukan dengan semangat karena dia paling dihormati, bukan. GKI tidak melihat pendeta itu paling dihormati karena ada kolektif kolegial gitu ya, menghargai semua orang tanpa diskriminasi. Nah, kalau sersan pelatih paling dihormati itu ayah dan ibu. Paling nomor satu ayah karena dianggap
ayah kepala keluarga. Sementara kalau di Bina Pranikah di GKI selalu diingatkan kepala keluarga itu Tuhan Yesus, Tuhan gitu. Bukannya bapak, bukan ibu yang punya duit atau yang gajinya lebih besar, bukan. Jadi kepala keluarga adalah Tuhan. Jadi sersannya itu Tuhan, tapi sersan yang penuh kasih dan cinta. Gak ada deh, jarang ada deh sersan pelatih yang penuh kasih dan penuh cinta, yang memikirkan prajurit-prajuritnya selain Tuhan Yesus gitu ya. Nah, maka kalau orang tua sersan pelatih, dia akan bilang, Dek, Mami nggak akan kirimin duit. Kak, oh Kak ya, Kak, aku nggak akan kirimin duit. Kalau kamu nggak ke gereja setiap minggu. Atau kalau kamu pacaran sama dia. Nah, ini orang tua sersan pelatih. Jadi melatih anak dengan keras dan tegas untuk bertanggung jawab. Jadi dia memberikan tanggung jawab kepada anak tapi dengan ancaman, dengan perintah, dengan teguran gitu ya. Jadi saya ada filmnya tapi nggak usah lah ya. Yang ketiga aja. Orang tua pantai. Orang tua pantai itu kebalikan dari sersan dan helikopter. Santai aja, bebas. Anaknya kalau Bapak Ibu lihat ya, nomor satu itu orang tua merasa bertanggung jawab 100%. Hmm, yang kedua, yang tanggung jawab itu anak, tapi orang tua mendidik secara keras, tegas, dan penuh dengan kekerasan. Ada yang nggak penuh dengan kekerasan. Jadi ada 2A 2B ya. 2B 2A kekerasan, 2B keras secara halus. Gimana tuh keras secara halus ya? Bisa aja pelan-pelan ngomongnya misalnya gini. Nggak apa-apa sih kamu pacaran sama dia. Mamanya bisa terima. Tapi kayaknya mami nggak bakal datang deh ke pernikahan kamu nanti. Nah itu sersan pelatih tapi halus. 2A 2B gitu ya. Kalau 2A kan kamu berani-berani menikah sama dia, aku nggak akan datang. Tapi 2B tuh begini, ya kayak tadi itu. Kalau kamu nggak makan ini, ya kita nggak pergi kemana-mana. Kita tetap ada di rumah, nak, gitu. Nah itu sersan pelatih tetap mentalnya tuh mental powerful gitu. Nah kalau orang tua pantai kebalikannya, tanggung jawabnya milik anak, terserah anak mau ngapain gitu. Nah seperti ini nih. Hey, Mrs. George. This is Katie. Hello, sweetheart. Want you to know if you need anything, don't be shy, okay? There are no rules in this house. Not like a regular mom. I'm a cool mom. Right, Regina? Please stop talking. Okay. I'm gonna make you girls a hump day treat. Hey, you guys. Happy hour is from 4 to 6. Is there alcohol in this? Oh, God, honey, no. What kind of mother do you think I am? Why do you want a little bit? Because if you're gonna drink, I'd rather you do it in the house. No, thank you. Boleh minum, boleh main, boleh apapun, itu pantai ya. Jadi bebas anaknya tuh mau pakai baju apa gitu ya. Nah, yang keempat adalah ini yang saya pelajari gitu ya, yang saya sharingkan adalah orang tua konsultan. Kalau orang tua konsultan tuh berbagi tanggung jawab, berikan pilihan, mendampingi remaja atau pemudanya saat mengalami konsekuensi, empati gitu ya. Nah, basically atau pada dasarnya buku ini didasarkan pada pengalaman dan pemahaman saya menjadi orang tua konsultan, walaupun saya tidak jelaskan secara gamblang apa itu orang tua konsultan. Jadi ketika kita bicara waktu berkualitas dengan si kakak, jadi suasananya tuh kebersamaan yang intim untuk mengekspresikan cinta, kita bahagia bareng. Kalau helikopter sama sersan itu bahagianya lebih ke orang tua yang seneng gitu. Kayak kamu kan enak nanti kalau kamu pinter. Kalau kamu pinter kerjanya baik, gajinya besar. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu mami yang bahagia atau aku yang bahagia? Ya mami pikir kamu akan bahagia seperti itu. Ya itu mami yang bahagia. Gitu ya. Tapi kalau waktu berkualitas yang saya bagikan buat Bapak Ibu, bahagianya bareng. Nggak fake, nggak pura-pura, nggak cuman sepihak, nggak berasumsi saya bahagia atau saya ingin membuat dia bahagia gitu ya. Nah, jadi langkah pertama dalam buku itu dibagikan perlu perlu adanya love language. Saya nggak ceritakan ini sekarang pada Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu perlu menemukan nanti dari Gary Chapman ya, temukan love language si kakak. Apakah dia senang sambil duduk-duduk disentuh? Apakah perlu ada hadiah-hadiah spontan tanpa syarat? Misalnya tanpa syarat tuh begini. Kalau kamu nanti nilainya 100 atau bisa diterima di universitas itu,
papa akan belikan mobil gitu ya. Nah, itu hadiah bersyarat, itu transaksi, bukan love language, bukan bahasa cinta. Nah, bahasa cinta itu sesuatu hadiah, kalau hadiah ya, hadiah diberikan tanpa syarat sebagai tanda orang tua sayang sama anak. Aku sayang aja, maka aku kasih ini. Nah, terus pelayanan itu nggak harus saya beresin tempat tidur kamu. Tapi waktu saya membuka telinga saya gitu untuk mendengarkan, menyediakan waktu, nah itu pelayanan gitu ya. Itu waktu berkualitas juga, pelayanan dan waktu berkualitas. Kata-kata yang membangun. Dalam waktu yang berkualitas, kita ngobrol bareng, mamaku barusan berhasil mendaftar ini. Oh, bagus, kamu punya inisiatif untuk mendaftar gitu. Apa yang kamu, berapa banyak yang kamu daftar? Oh, 3 atau 4. Oh, itu banyak, lumayan gitu ya. Nah, itu kata-kata yang membangun dalam waktu berkualitas gitu. Jadi waktu berkualitas itu diisi oleh 5 love language ini. Maka saya suka banget istilah waktu berkualitas karena waktu ketemu 1 menit 2 menit tapi berkualitas gitu. Ada sentuhan atau ada hadiah sebagai tanda cinta, ada sebuah pelayanan dengan membuka telinga, ada kata-kata yang diucapkan, atau ada duduk bersama, tertawa bersama, gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah, waktu berkualitas, nah ini menjawab pertanyaan Ibu Evelyn dengan Ibu Christina, gitu ya. Sorry, Ibu Evelyn dengan Ibu Yanti ya. Bagaimana kalau jauh-jauhan? Tools ini yang saya pakai di buku. Minggu ini baru separoh, minggu depan setengahnya lagi. Katanya makan apel itu jangan banyak-banyak, nanti kenyang kalau buat anak-anak gitu ya. Separuh dulu gitu. Nah, jadi separuh ini adalah tools untuk meaning making atau membuat makna. Ini yang membuat mereka belajar beriman tuh dari sini. Tapi lihat dari perkembangan mereka. Maka nomor 1 aja ini maknanya udah dalam kalau mereka mau masuk ke nomor 1. Mereka mau makan apel aja itu udah bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyaknya yang kita kasih tuh batangnya sebetulnya. Jadi ini hasil hasil tesis saya untuk Doctor of Ministry saya waktu di Pacific School of Religion, ambil tentang spiritualitas anak gitu ya. Nah, kenapa pakai apel? Karena apel itu gaya. Gaya ya. Orang makan apel di Indonesia tuh masih gaya, walaupun apel Malang yang hijau gitu ya. Em, nggak semua orang bisa beli apel gitu. Jadi kalau dia bisa beli apel eksklusif, makan separoh pun waktu kanak-kanak atau remaja nggak apa-apa. Yang penting dia sehat, gitu ya. Nah, sama meaning making juga perlu diawali dengan separoh dulu. Dengan apa? Membuang batang. Batangnya tuh apa? Harus dan jangan. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membuat anak beriman dengan waktu berkualitas yang dinikmati bersama, jadi waktu berkualitas adalah jembatan menuju beriman. Bukan jembatan lagi, tapi jalan beriman. Teman seperjalanan anak itu adalah waktu berkualitas bersama kita untuk beriman. Nah, jadi buang dulu harus dan jangan. Eh, Misalnya, kamu harus baca Alkitab ya tiap hari. Enggak gitu caranya, enggak gitu. Walaupun saya mau anak saya mendengar suara Tuhan, atau jangan kamu pulang malam gaul sama orang nggak jelas gitu ya, nggak gitu caranya ngomongnya gitu. Walaupun saya pengen anak saya menikah dengan orang yang mencintai Kristus dan dia mencintai Kristus sepenuh hati, tapi nggak gitu jalan atau caranya. Maka harus dan jangan perlu dibuang. Dengan apa? Masuk ke tahap 1, mengalami, kedua, merasa, ketiga, bertanya-tanya. Mari kita explore. Apa itu meaning making? Meaning making adalah sebuah proses kita fokus pada perkembangan logika, tapi juga kesehatan mental anak. Itu penting. Kenapa? Karena logika dan mental yang tidak sehat tidak membuat anak beriman. Sebaliknya, anak Bapak Ibu bisa beriman kalau logika dan mentalnya sehat. Gitu aja intinya. Meaning making itu kasih ruang buat remaja pemuda kita untuk berani ngomong, itu intinya. Terbuka tanpa kita batasi. Ibaratnya mau maki-maki kita juga nggak apa-apa sih gitu ya. Kenapa? Karena dia sedang proses meaning making gitu. Proses beriman, dan proses beriman itu perlu dijalanin dengan apa yang ada di pikiran dan perasaannya mereka. Nah, nomor 1 ya, saya mengalami.
Buku ini ajak kita menangkap pesan apa yang membuat si kakak mau bercerita kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak dipercaya oleh anak, remaja dan pemuda, dia nggak akan cerita. Nggak akan cerita panjang. Kalaupun ditanya, jawabnya sedikit. Gimana tadi di sekolah? Biasa. Eh, gimana kamu sama temen itu? Kenalan? Hmm, ya gitulah. Gitu ya. Jawabnya kan malas-malas gitu ya remaja pemuda. Kenapa? Karena dia udah tahu logikanya tuh udah kepake. Kalau saya ngomong konsekuensinya ini. Kalau saya ngomong yang seperti ini, pasti saya nggak boleh ngomong atau dilarang. Jadi mendingan saya nggak usah ngomong gitu ya. Gitu. Nah, jadi makanya yang terjadi si batang itu saya sebut dengan meaning telling Bapak Ibu. Meaning telling itu batang ya. Sikap menasehati, memberi arahan, memerintah, memaksa si kakak. Nah, jadi fokusnya pada apa? Ya tadi seperti yang pertanyaan tadi ya Ibu, eh, kesalahan dia dan saya mesti memperbaiki. Nah, itu meaning telling. Nah, di dalam waktu berkualitas dengan si kakak, kita nggak menggunakan meaning telling. Kita menggunakannya toolsnya meaning making. Kenapa? Karena kalau kita pakai meaning telling, sama kayak Bapak Ibu makan apel, tapi makan batangnya dulu. Nah, gitu tuh. Mau nggak orang makan apel? Mau nggak orang beriman? Kalau disuruh makan batang apel, ya kalau anak saya sih pasti nggak mau, saya juga nggak mau gitu. Nggak tahu kalau bapak ibu dan anak bapak ibu kan. Jadi kalau nggak mau makan batangnya apel, ya stop untuk ngomong harus dan jangan. Gitu. Ibarat batang apel nggak enak kan, gitu ya. Mending telling mematikan selera si kakak untuk makan, makan makan apel, atau mematikan selera si kakak untuk apa? Beriman atau meaning making. Jadi dengan kamu harus dan jangan itu kan power si kakak jadi powerless. Si orang tua jadi powerful. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi waktu kita ngomong saya mengalami di fase nomor 1 itu, step nomor 1 di Apple Cycle yang saya bagikan di buku, itu adalah pintu masuk. Si kakak berbagi cerita, si kakak merasakan dukungan ayah bunda. Nah, kalau udah mulai mau cerita, Mam, tadi aku ketemu cowok, Mam. Nggak jelas siapa tuh cowok. Reaksi kita marah atau reaksi kita, hati-hati loh, Dek. Hati-hati loh, Kak. Jangan kayak gitu, Kak. Nah, udah tuh. Keluar dah, udah kayak makan batang apel gitu ya, nggak jadi cerita. Tapi reaksi ayah bunda bisa jadi pintu keluar, bisa juga jadi jalan menuju waktu yang berkualitas. Nanti baca halaman 18 dan 19 ya. Perlunya pujian dan dorongan. Oh ya, seperti apa tuh Kak cowoknya? Nah, itu masuk ke perjalanan meaning making nanti. Kan mulai saya mengalami, ya ampun Mam, itu kayaknya dia nggak mandi, misalnya gitu kan ya. Nah, kalau kita udah mikirnya mengoreksi dan memperbaiki kan, atau menyalahkan, ih Mami mah nggak mau punya orang yang kayak gitu. Mami mah nggak mau punya temen jorok, misalnya gitu ya. Udah deh, nggak jadi pintu keluar gitu. Nah, pintu masuknya gimana? Oke, dia nggak pernah mandi, taunya dari mana nggak mandi, misalnya gitu kan ya. Nah, reaksi itu membuat mereka mau menceritakan lebih lanjut, sehingga waktu menjadi semakin berkualitas. Tambah lagi kan, sambil mamanya cuci tangan gitu kan ya, terus siapin makanan yang bersih. Taunya gimana dia nggak mandi? Nah, makanannya bersih nih, gitu ya. Udah kasih makanan, ngobrol bareng enak sambil cuci tangan. Dia tahu nih bedanya antara jorok sama bersih, gitu kan ya. Nah, itu waktu jadi semakin berkualitas. Jadi yang lebih penting adalah cerita si kakak, bukan salah atau benernya. Itu ya, itu saya mengalami. Jadi yang diperlukan adalah listening, Bapak Ibu. Menangkap pesan. Jadi supaya apa? Supaya ada persahabatan, supaya emosi si kakak sehat, supaya si kakak imajinasi logika dan ceritanya semakin terus berkembang, meneruskan energi pengetahuannya, gitu. Nah, terjadilah waktu kita listening dan menerima pesan dari saya mengalami, ya. Nah, ceritanya gimana? Melalui lagu, gambar, status sosmed, kita bisa lihat. Nah, ini cuman kebanyakan Bapak Ibu mungkin tidak bisa di-add sosmednya ya, karena isi sosmed adalah cerita si kakak.
Jadi kalau si kakak nggak percaya sama bapak ibu, ya nggak akan di add lah sosmednya dia gitu kan ya. Jadi bisa di sosmed dengan dia cerita orang, tahu nggak mam, temanku itu ya mam, masa dia bisa aborsi. Nah itu tuh dia lagi ngetes sebetulnya. Bapak ibunya ini, ayah bundanya bisa terima nggak kasus-kasus seperti itu? Bisa jadi sahabat nggak dengan kasus-kasus seperti itu? Atau malah langsung do and don't? Ya udahlah, nggak usah meaning making sama bapak ibu. Pasti tahu jawabannya nggak boleh. Dan saya nggak boleh deket-deket sama orang kayak gitu kan ya. Udah deh, nggak jadi deh waktu berkualitasnya ya. Nah, jadi caranya bercerita adalah halaman 49 dan 72 gitu ya. Saya tambah perasaan tambah alasan. Nah, ini dilanjutkan dengan bab 2. Bab 2-nya atau flow nomor 2-nya adalah perasaan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mengungkapkan perasaan dan alasan si kakak merasakan tersebut. Jadi kalau mengungkapkan perasaan tuh bisa gini, pakai kata-kata yang paling kotor pun dia bisa ngomong gitu ya. Saya terhadap orang tersebut, dasar tuh orang gitu ya. Kenapa, kenapa, kenapa? Iya, masa dia begini dan begitu? Oh ya, nah fokusnya bukan pada kesalahan F-word, pada kata-kata kotornya, atau pada cara dia mengatakan sesuatu pada orang tersebut, bukan. Tapi pada alasannya. Ya, kenapa, kenapa? Jadi fokus pada pesan, gitu cara berceritanya. Jadi saya mengalami dan saya merasa. Nah ini terjadi seperti ini, ya. Jadi yang pertama adalah saya mengalami apa? Yang kedua, saya merasa. Duh, kesel banget mami kayak gini 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 gini. Oke. Nah, yang ketiga adalah saya bertanya-tanya, flow-nya ya. Saya bertanya-tanya tuh ada pertanyaan nggak? Dia mandi nggak ya tiap hari? Misalnya gitu ya. Itu nggak penting dijawab gitu. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu tuh cuman sebagai tambahan misteri, tapi juga bunga-bunga dalam percakapan. Nah, tiga ini nih satu kesatuan Bapak Ibu. Anak nggak akan cerita kalau dia dunia dalam berita doang, kecuali memang ada rasa. Mami tadi tahu nggak di berita eh, ada pembunuhan gini gini gini. Oh ya. Nah, ini interest nih, ada rasanya. Kamu denger itu rasanya apa, Dek? Rasanya apa, Kak? Em, takut sih, takut kalau di jalan terjadi seperti itu tuh gimana ya kalau aku ada di bus juga gitu kan. Nah, jadi ada rasa pasti. Jadi meaning making atau beriman itu melibatkan rasa, Bapak Ibu. Nggak ada orang beriman kalau nggak pakai rasa. Lempeng aja gitu, kaku gitu, dia nggak akan beriman. Dia ada yang lakukan ritual kaku gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Yang kedua tadi perasaan. Contohnya gini ya. Contoh ya. Misalnya si kakak minum dan mabok, gitu ya. Kalau ada di antara bapak ibu nih ya, ini udah mulai remaja, pemuda kan, party-party terus ya. Si kakak minum dan mabok, rasanya apa? Nah, kalau fokus pada rasa, kan rasanya kita waktu dengerin si kakak minum dan mabok, si kakaknya takut, kitanya khawatir. Nah, yang keluar adalah kalau pakai do and don't, kita tuh ngomong khawatirnya kita dulu. Aduh, kenapa sih kamu masih mabok-mabok kayak gitu? Karena kita khawatir. Nah, tanpa kita fokus pada perasaan si kakak. Yang penting kan apa? Anak minum dan mabuk tuh sebetulnya takut loh pertama kali. Tapi kalau udah dibentak sama orang tuanya, takutnya jadi ngeblend. Takut sama papa mama, atau takut sama sama alkoholnya itu sendiri dan dampak dari maboknya. Ya, waktu berkualitas, fokuskan pada perasaan anak. Perasaan si kakak lebih penting daripada perasaan kita. Simpen dulu khawatir kita. Gimana Kak? Waktu mabok. Iya, aduh, sampai temanku tuh mecahin kaca mobil gitu kan ya. Terus apa rasanya? Aduh, aku takut banget kalau kayak gitu gitu. Aku takut disuruh ganti malah gitu. Soalnya aku duduk di situ bersama-sama kan. Nah, fokus tuh pada itu, bukan kayak makanya mami bilang jangan pernah minum. Ah, nggak kelar. Jadi nggak jadi cerita pintu keluar gitu kan. Nah, terus udah nih, udah gitu pulang malam nih, ada lagi cerita lain ya. Si kakak pulang malam, ada yang gangguin di jalan gitu kan. Kan biasa kan kayak gitu ya. Kalau kita udah fokus pada perasaan kita, maka kita nggak tahu perasaan dia. Perasaannya apa, Kak? Saya takut.
takut diapain? Kasih alasan. Takutlah kalau tiba-tiba dilecehkan misalnya gitu. Aduh, iya takut ya, gitu ya. Padahal kita udah kesel nih, udah kepengen marahin nih. Kenapa lagi pergi dan pulang malam-malam sendirian? Udah pengen marah gitu ya. Tapi tunggu, singkirkan dulu rasa kesal itu. Fokusnya pada rasa yang dimiliki oleh si kakak gitu. Oke, takut ya kak ya. Makanya lain kali mungkin gimana tuh kak ya supaya jangan diganggu orang. Iya, ini aku juga nggak tahu nih apa mungkin aku nggak boleh pergi malam ya. Udah di rumah aja manis-manis gitu kan ya. Oh, that's good gitu ya. Nah, tapi kira-kira tiap malam kayak begitu lagi nggak? Itu bertanya-tanya. Jadi fokus pada perasaan. Naksir. Ini naksir orang nggak jelas, senang banget gitu. Kita padahal bagi orang tua kan udah kesel, khawatir gitu ya. Tapi tunggu, fokus. Senangnya apa senangnya? Ya, aku seneng aja sih dapat teman baru gitu. Terus ada yang suka sama aku gitu ya. Oke, gimana tuh ketemuannya? Terus explore gitu kan. Kita bertanya juga. Ya nantilah sama-sama berdua aja gitu. Padahal di balik senang dia ternyata ada rasa takut. Nah, ini yang kita menjadi berkualitas kalau percakapan kita terfokus pada perasaan anak. Karena kita tahu sebagai remaja kadang-kadang perasaan dia tuh nggak firm. Ada seneng tapi juga ada takut. Berarti kan dualisme. Nah ini yang perlu kita perhatikan empati dan fokuskan. Maka waktu itu jadi berkualitas buat si kakak gitu ya. Nah udah takut kalau naksir orang nggak jelas terus takut. Terus ambil keputusan kan dia mesti ambil keputusan. Kalau kita ambil keputusan untuk anak maka dia akan kehilangan kekayaan pengalaman dalam bertanggung jawab, dalam beriman. Maka ambil keputusannya apa? Yakin nih, semakin confident. Caranya gimana? Caranya ya kita beri kesempatan dia untuk ambil keputusan dulu. Tunggu, tunggu. Kalau dia putuskan saya lega ya. Kalau dia nggak putuskan saya takut. Tapi jangan pikirin perasaan saya dulu. Pikirin pengambilan keputusan si kakak supaya dia confident mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang dia pegang. Oke, dia nggak jelas, Mam. Dia nggak jelas, Pap. Oke, jadi gimana menurut kamu? Ya nanti ya, beri aku waktu untuk berpikir. Oke, aku beri waktu kamu untuk berpikir sambil aku doain ya, gitu. Dan dia semakin confident karena dia percaya bahwa orang tuanya mempercayakan kedewasaan mengambil keputusan pada dirinya. Gitu. Salah, salah ambil keputusan, nggak apa-apa. Coba lagi, dampingi lagi, gitu. Nah, ini yang bisa saya merasa ya. Nah, untuk memahami perasaan eh kita coba ya, kita coba ya. Kalau ada orang marah-marah di bus, oh, si kakak bilang saya takut. Nah, saya kasih tebakan ke bapak ibu ya. Kalau ada jadi anak saya pernah dipaksa oleh temannya baptis ulang karena aliran gerejanya berbeda. Menurut bapak ibu apa rasa yang dimiliki oleh anak saya? Silakan di chat. Kita tebak-tebakan ya. Silakan. Waktu dipaksa untuk baptis ulang karena komunitasnya bagus gitu ya. Komunitasnya mungkin dia bertumbuh, tapi kan dia udah dibaptis nih di GKI gitu ya waktu kecil. Apa perasaannya? Ada yang galau, ada yang bingung, ada yang penasaran, ada yang marah, ada yang ragu-ragu, ada yang kaget. Nah, bagus. Tapi mohon maaf ayah bunda, itu kan tebakan kita ya. Tapi apa perasaan dia? Marah. Jadi ada yang benar tuh tebakannya ya. Marah dan kecewa gitu ya. Mungkin jadi merasa lebih berman, bisa Bu, itu mungkin. Tapi mari kita tanyakan perasaan dia. Itu dalam meaning making atau dalam waktu berkualitas. Kita nggak berasumsi dia bingung. Tapi mari kita nanya, dia apa perasaannya? Aku marah, aku kecewa. Kenapa baptisanku yang pertama nggak diterima oleh mereka? Iya ya, bener juga. Dan kita orang tua sebagai penanggap kan, iya ya, bener juga ya dek, gitu. Bener juga ya kak, gitu. Jadi kita nggak memaksakan perasaan kita. Yang ketiga, dikhianati teman. Apa perasaan dia, kakak, ayah bunda kira-kira? Dikhianati teman tuh perasaannya apa ya, kira-kira? Waktu dikhianati teman kecewa, kecewa, dihianati teman, sedih, sakit hati, oke, terima kasih. Padahal temennya kita udah tahu dia ini nggak baik temennya ya. Nah, Bapak Ibu bukan dengan mengkritisi temannya, tapi fokus pada nama perasaannya. Iya ya Kak,
gedek banget. Dia bilang gedek, bukan kecewa, gedek gitu ya. Oke, gedek banget Mami. Dia mengkhianati aku. Iya ya Kak, iya memang gedek banget gitu ya. Kita nggak jump to the solution, conclusion atau order atau perintah, enggak. Nah, gitu ya. Keempat, waktu anak kita jerawatan atau dikritisi tubuhnya sama orang lain, apa perasaannya dia kira-kira? Dek, kak, kamu kok jerawatan? Malu lah, betul gitu ya. Waktu, tapi tunggu, bukan betul. Saya sih berpikir dia akan malu, dia sedih dan minder. Oke, tapi apa perasaan dia? Sedih. Itu nama perasaan dia. Kesel ya, nggak percaya diri, betul. Tapi dia sedih. Bukannya nggak percaya diri, tapi sedih. Nah, ini kan jawaban si kakak, bukan jawabannya ayah bunda. Jadi waktu dia dituduh, diomongin tentang jerawatnya, kenapa kamu berat badannya bertambah, dia sedih. Dia sedih. Nah, tapi tugas kita bukan memberikan solusi. Makanya jangan makan banyak. Nah, itu solusi. Stop berikan solusi. Dalam buku saya juga ada. Tapi berikan empati. Kalau empati tuh iya sedih ya. Enak banget digituin ya. Jadi kalau saya di gereja tuh anak saya mulai dikritisi tentang jerawat dan tubuh gitu ya. Saya bilang, tante terima kasih tante sampai ketemu lagi tante. Udah saya bantuin dia untuk pergi dari tante itu atau om itulah gitu ya. Karena apa? Karena sedih. Saya merasakan kesedihan itu gitu. Ya, yang selanjutnya, guru dan dosen jadikan dia contoh di depan murid-murid lainnya. Apa perasaannya? Cengeng bangga, ya bangga ya. Dia seneng. Yang ketiga, ya bangga, betul. Nah, dia mencoba melamar kerja, belum tahu diterima apa enggak. Tapi perusahaan ini perusahaan terbaik katanya. Happy, oke. Lamar kerja ya. Apa dia? Takut ternyata, bukan happy waktu ngelamar kerja. Bukan seneng, bukan seneng. Kenapa? Karena takut gak diterima. Nah, kadang-kadang tuh kita suka berbeda kan perasaannya. Mami, aku melamar kerja nih di perusahaan terbaik dan gajinya bakal besar nih. Wah, seneng ya, Dek. Enggak. Dia perasaannya enggak lagi seneng. Dia lagi takut, takut tidak diterima. Maka, wah, gimana ya? Apa rasanya? Rasanya takut, Mami. Terus kan kita kan karena excited kan dengan perusahaan itu. Gak usah takut, Tuhan pelihara gitu kan ya. Kita langsung kasih solusi, kasih konklusi gitu ya. Enggak, bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan, iya ya, gimana ya kalau nggak diterima ya. Ya udah deh Mami coba doain ya, semoga diterima gitu. Mulailah dengan rasa takutnya dulu, bukan dengan senengnya. Kalau seneng kita nggak nyambung, jaka sembung nanti sama anak kita gitu ya. Nah, itu cara membina waktu berkualitas dalam bentuk saya merasa. Yang ketiga adalah tadi sama seperti flow-nya aku bertanya-tanya. Ada misteri dalam segala peristiwa. Ada misteri dalam kuliah, ada misteri dalam kerja, ada misteri dalam berelasi, ada misteri dalam seks, ada misteri dalam hidup beriman. Nah, ayah bunda, kalau kita mau bikin anak kita beriman pada Kristus, caranya tuh panjang. Bicara dulu tentang kuliah sampai dia nyaman, bicara tentang kerja, bicara tentang relasi, bicara tentang seks, bicara tentang tubuhnya. Baru tuh dia belajar beriman. Nah, waktu berkualitasnya, ketika dia mempertanyakan ini semua, kita menjadi teman yang berbagi, berbagi bingung, berbagi doa, berbagi cerita. Sehingga dalam kebingungan dia kan namanya lagi akil balik ya, lagi berubah menjadi dewasa, belum ada prinsip-prinsip yang kuat. Tungguin sampai dia memiliki prinsip yang kuatnya sendiri tentang kuliah, kerja, karir, relasi, seks. Sampai akhirnya dia bisa beriman dengan cara kita beriman. Nah, jadi misteri itu nggak perlu ada jawabannya. Kalau dia masih mempertanyakan, kenapa sih? Kayaknya dia nggak lebih pinter dari aku, tapi beasiswanya lebih besar. Iya ya, kenapa ya? Nggak perlu dijawab sama kita juga nggak tahu. Tapi kita turut mempertanyakan menjadi bagian dari waktu berkualitas kita. Gitu. Nah, ini dari saya, waktu berkualitas bisa dilakukan dengan cara apa? Nah, saya mau panggil, ini ada suami saya nih kayaknya di sini. Adakah? Tunggu ya. Eh, tunggu ya. Ada di mana tuh suami saya?
Bapak Anto, mana Bapak Anto? Adakah? eh Kayaknya dia lagi ke dokter. Soalnya lagi di. Oke. Waktu berkualitas bersama dengan anak saya deh ya. Ini saya mau perkenalkan dengan anak saya, Bapak Ibu. Jadi ada 3 ya waktu berkualitas. Nanti kita lihat anak saya merasa saya waktu berkualitasnya waktu apa dengan dia. Boleh Kak Anggi, ada anak saya mana ya? Andrea. Boleh perkenalkan sebagai kepada ya. Ini anak saya, namanya Andrea. Perkenalkan, silakan diri. Hai Om Tante, nama saya Andrea, dipanggilnya Dea, makanya dari tadi mama saya ngomongnya Dek, 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 karena biasanya panggil saya Dek, gitu. Oke. Nah, boleh tolong cerita. Ini kan kita berbagi ya. Buku ini juga saya terbitkan atas izin anak saya dan dia membantu saya untuk membuatnya, mengkritisi. Jadi yang nggak terjadi dalam pengalaman kita itu juga dikritisi. Menurut kamu Kak, Kak ya sekarang. Menurut kamu Kak, waktu berkualitas kita tuh bisa di mana aja? Silakan dari pengalaman yang lalu. Salam kenal Kakak Dea, katanya kata tante. Om, waktu Oke. berkualitas kita di mana aja? Mhm. Kayak lokasi gitu maksudnya. Ya lokasi atau waktu silakan di mana dengan cara apa biar papa Oh, udah tuh tahu bahwa waktu berkualitas tuh nggak harus yang duduk dia mari duduk ngobrol sama mami gitu tapi di mana dan kapan gitu waktu apa. jadi kan kalau aku sendiri kan ini lagi jarak jauh kan sama papa, karena lagi studi di luar negeri gitu. Jadi biasanya cuman bisa pakai WhatsApp atau buka video call gitu. Tapi menurut aku waktu berkualitas buat aku sama papi mami lebih kayak ke dimanapun itu berada sih. Hmm. Kan, tapi kalau udah pas di rumah, yang penting kita tuh ada di presence di keberadaan yang sama gitu loh. Jadi beneran medianya itu nggak terlalu penting karena kalau sama papa mama dilatihnya untuk tidak kayak duduk formal atau duduk di meja makan, tapi ya bebas banget. Oke, nah kira-kira ngobrolannya apa aja tuh yang Biasanya bisa ngobrolannya informal judul banget. judul aja nggak usah pakai detailnya tapi judulnya tuh kira-kira tentang apa aja gitu. Judulnya biasanya tentang cowok deh, cowok tentang Tentang cowok. cowok, oke. Jadi tentang cowok ya. Sampai sejauh mana kamu nyaman untuk ngobrol dengan mami? Aku sampai em, sedalam-dalamnya. Yang Sampai decision making sih, sampai decision making, ujung decision makingku sampai udah aku melakukan kesalahan, aku masih ngomong sama mami kayak dengan sedih gitu kayak aduh aku udah pikir panjang terus habis itu salah, tapi ya udah aku kasih tahu mami masih ngomong gitu. Oke. Terus selain cowok tentang apa lagi? Oh, kita ngobrol. Karena kalau tentang cowok ngobrol apa lagi ya? Tentang itu deh kayak pergumulan kayak nggak tahu mau masak apa hari ini gitu. Oke. Jadi aku dibawa masak juga sama dia di kompornya gitu ya. Terus apa lagi deh? Kak, apa ya? Eh, Eh, Sebenarnya semua aku kan belakangan ini lagi suka perhitungan karena kan living alone gitu di luar negeri jadi kayak harus banget decision making untuk banyak perintilan kayak pembayaran expense dan segala macam. Papi mami tuh nggak pernah ikut campur, tapi soal ngomong tentang kayak biaya-biaya gitu aku suka ngomongin sama papi mami. Kayaknya tadi ada tante yang nanya tentang pelayanannya. Kalau ngobrol tentang pelayanan juga iya. Yang kayak ngomong tentang aku dipaksa untuk tadi dibilang paksa untuk baptis segala macam. Iman aku ngomong juga sama mami gitu. ya, bahkan dia jadi gini, ayah bunda. Jadi dulu kita waktu ke gereja waktu SD ya, Dek. Ya Kak ya, waktu SD Hmm. kan kita kadang-kadang Kakak Dea ini ikut kebaktian sama aku di Presbyterian Church gitu. Tapi kadang juga sekolah minggu Sunday School. Nah, kalau di kebaktian umum kan agak membosankan buat anak kecil gitu kan khotbahnya. Nah, bagusnya tuh di gereja itu menyediakan note gitu. Jadi sama alat tulis. Udah mulai dari dia mulai gambar-gambar sampai akhirnya dia bisa menulis. Menulis tuh dalam bentuk kerangka berpikirnya si pendeta. Jadi sejak kelas berapa ya, Kak? Kamu nulis khotbah? Kayaknya tuh kelas SD kelas 3 sih waktu itu sih. ya ya. Jadi kelas 3 itu Kakak Dea itu udah mulai
nulis kerangka khotbah gitu. Jadi kita sama-sama nulis terus kita sharing khotbah gitu. Jadi kayak kamu dapat apa dari khotbahnya si pendeta tadi. Nah, terus dia bikin tulisannya gitu. Bahkan sampai hari ini juga kalau kita baktian gitu eh, Kakak Dea pasti kasih kerangka khotbahnya si pendeta gitu dalam bahasa Inggris gitu. Terus nah termaksud em, apa namanya meaning makingnya juga gitu nanti yang tadi itu ya saya ngalamin apa pendetanya ngomong apa terus kerangkanya gimana itu udah dimulai sampai hari ini jadi kira-kira udah 10 tahun lebih lah ya 10 tahun lebih atau 15 tahun belajar kita sharing khotbah termasuk sharing pelayanan juga sampai titik kamu pernah nggak mau pelayanan ya Kak Iya. coba ceritain kenapa nggak mau pelayanan supaya ayah bunda yang lain tahu gitu. Jadi waktu itu tuh aku nggak mau pelayanan karena sempat ada proses beriman spiritualitas journey aku di mana aku kayak mikirin denominasi banget kan karena aku sekolahnya di evangelical terus gereja kita beda aliran terus habis itu aku dengerin khotbah juga pas di dulu SMA juga beda terus lama-lama kepikiran kayak kok ke gereja tuh cuma demi teman doang ya nah ini semua aku kumpulin informasi data gitu terus aku kayak Duh, kayaknya aku nggak mau pelayanan, terlalu pusing mikirin semua gitu. Kayaknya nggak terlalu cocok gitu. Jadi kayak aku stop pelayanan dan di situ imanku juga piu turun gitu. Mhm. Terus apa yang membuat kamu lagi pengen pelayanan lagi? Jadi aku sempat ada pergumulan besar di hidup aku pas aku pindahan ke Aussie sini. Terus habis itu aku cari komunitas gereja sendiri atas dukungan orang tua aku. Terus tiba-tiba dari pergumulan itu kan aku jadi sendirian banget. Merantau gitu sendirian banget. Nah, di situ tiba-tiba merasa aja kayaknya relasi kayak the only person yang aku punya tuh cuma diri aku sendiri dan di situ tuh mulai kayak oh ya kayaknya aku mau melayani Tuhan lagi karena aku udah merasa blessed banget dengan pergumulan ini jadi kayak melihat ini dia positif gitu. Ya, ya. Waktu kamu bilang kamu blessed dengan Tuhan itu, ada nggak paksaan dari papi mami? Sekali lagi papi mami kan kayak selama ini pas di Indo ini selalu cuma ada di HP ku. Jadi kayak kalau aku nggak chat, nggak ngomong apa-apa, beneran papi mami nggak bisa ngapa-ngapain di hidupku. Nah, jadi peran papi mami di aku rantau ini cuman sebatas aku melaporkan dan kayak bisa diskusi. Tapi kalau aku nggak ngomong apa-apa, aku beneran nggak ada apa-apa dari papi mami. Jadi beneran spiritualitas jerniku jalan bersama Tuhan, tapi atas dukungan orang tua gitu. Thank you, thank you. Terus ada pertanyaan nih dari Tante Yanti. Tadi Om Cipto bilang makasih Kakak Dia buat testimoninya. Tante Yanti tanya, gimana cara membangun trust ke orang tua? Nah, ini aku sebenarnya belajar dari diri sendiri juga ya sebagai individu. Jadi kayaknya kalau aku ngomong sama temenku nih, anak pemuda juga kayak aku, dia tuh nggak mau membuka diri sama aku gitu. Kecuali aku yang ngomong duluan. Biasanya makanya kayak kalau orang ekstrovert introvert kan chemistry-nya dapat kalau misalkan orang ekstrovert yang lebih tanya-tanya. Tapi di sini tuh lebih esensinya lagi tuh bukan tanya-tanyanya, tapi lebih kayak ke koneksinya. Terus kalau aku dapat dari ngobrol sama temenku, aku harus cerita dulu tentang diriku untuk dia membuka trust untuk aku ngomong sama mereka. Nah, yang dilakukan sama mamaku selama ini, didikan dari aku masih kecil, dari pas rantau sama mami, berdua doang, hubungan relasi itu terbuka pas mami selalu bercerita sama aku, papi selalu bercerita sama aku. Jadi kalau aku diem, selalu bercerita, tapi bercerita yang bertanya, kayak berkesan nggak? Jadi kayak setiap kali ngomong, kayak ditanya balik kayak, untuk make sure bahwa aku masih masih interested gitu loh. Jadi gitu itu. Ya, ya. Jadi jawabannya hati-hati. Jadi dia trust karena papi mami juga cerita, tapi papi Mm-mm, mami bukan sekedar cerita kayak lagi mau buang sampah gitu. mm-mm. Sebab ya kayak mami juga make sure bahwa kamu nggak bosan dengan cerita mami gitu. Membuka diri pokoknya ya. Ya, aku membuka diri tapi fokusnya bukan aku gitu. Mm, Fokusnya adalah memberi contoh bahwa cerita seperti ini boleh lo diceritakan gitu kepada orang mm. yang paling terdekat gitu. Terus ada rasa takut bercerita pada papi mami? Em, Kayaknya dulu sempat ada pas pertama kali ngobrol sama papi mami, tapi habis itu cara aku udah mulai trustnya lagi tuh karena mami papi sangat kasih lihat banget kalau misalkan kita tuh di sini banget loh, kita menerima banget loh kamu apa adanya loh. Kalau kamu mau kayak gimana pun kita masih terima kamu gitu. Dan reassurance itu tuh yang buat aku beneran kayak oh, aku diterima. Kalau aku mau salah, mau aku bener, aku masih diterima gitu. Jadi masih trust. Ya, thank you banget, thank you banget.
Ya, nggak mudah ya, mohon maaf ya, nggak mudah untuk trust, tapi kami nggak punya kunci lain selain belajar trust gitu. Jadi itu dasarnya. Ini anak kami, kalau satu kali kakak Dea juga ternyata meleset dari trust itu nggak apa-apa juga gitu. Buat kami itu nggak apa-apa, kami tetap trust gitu. Jadi em, ya itu yang kami lakukan. Terus ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu lainnya sebelum saya alihkan ke yang lain. Nggak, ini lagi menunggu suamiku, papahnya. Mungkin menjawab pertanyaan Tante Lydia ya, Dek. Kalau udah terlanjur minim perhatian pada perkembangan pertama dan seterusnya dan hanya fokus pada perkembangan iman untuk memperbaiki idealnya mulai dari mana? Oh, oke. Maksudnya kalau eh, Bu Lydia udah eh, perhatiannya pada perkembangan fisik gitu, sosial, em, kognitif gitu ya, tapi belum pada iman gitu kali ya. Tadi saya menjawabnya perkembangan lain mendukung perkembangan iman kok. Jadi nggak apa-apa perhatian yang itu, tapi perhatiannya dengan model ya ini kalau remaja pemuda butuhnya tuh dipercaya gitu kali ya, yang bikin dia bisa beriman gitu. Jadi anak saya beriman bukan karena saya pendeta gitu. Anak saya beriman karena dia terbuka untuk mencari Tuhan. Dan kapan kamu mencari Tuhan, Kak? Aku tuh merasa kalau misalkan justru orang tuh bisa bertumbuh imannya kalau ada masalah pergumulan di hidupnya. Jadi kalau misalkan em, anaknya tante om gitu ada masalah di hidupnya, kalau itu gede banget, maksudnya bisa dibahas sih sama tante dan om. Cuman untuk mereka sendiri itu benar mereka butuh banget sih ada masalah itu. Karena kalau aku waktu itu nggak ada masalah yang aku harus hadapi waktu itu nggak ada. Aku beneran nggak bisa turn back balik ke Tuhan gitu loh. Jadi em, harus banget dikasih tahu bahwa ini sebuah season emang yang harus dijalanin gitu. Tapi keterbukaan itu relasi sama orang tua tuh harus ada tektoknya untuk kasih tahu bahwa it's okay that you have this problem in your life gitu. Mhm. Ya, justru beriman itu adalah saat dia Kakak Dea mengalami pengalaman buruk dalam hidup ya. Mm-mm. Terus titik terendah itu adalah titik di mana dia bertemu Tuhan. Jadi Bapak Ibu em, tidak perlu menghindari pengalaman buruk dalam diri anak. Karena justru pengalaman buruk itu bisa Tuhan pakai untuk diubah jadi kebaikan, bahkan mereka bertemu Tuhan di sana gitu. Terburuk seburuk terendah apapun bisa Tuhan pakai asal kita membantu dan menemani dia dalam proses itu sebagai proses beriman, bukan dengan do and don't, harus dan jangan gitu kali ya. Jadi kayak correct me if I'm wrong, aku nggak pernah bilang jangan begini dan jangan begitu kan Dek gitu untuk kamu melakukan sesuatu. Jadi feel free to do that, tapi aku dampingi, aku beriman bersama, aku mendoakan titik-titik terendah dalam hidup dia. Kamu berasa gak ada didukung doa? Iya, papa mamaku selalu kayak show banget. Kalau misalkan jadi kalau lu ada masalah, tiba-tiba aku langsung mikirnya, Ma tolong doain, Pa tolong doain. Karena aku tahu orang tua aku tuh pendoa hebat banget, kayak doa selalu 24/7. Karena dikasih tahu sama ke aku terus gitu. Mhm. Ya, jadi kalau dia udah mulai kita tahu tuh kode-kodenya Kakak Dea gitu kayak apa doain ya, kalau doain biasa tuh kerasa gitu sama yang doain banget gitu kan ya. Kalau udah sampai pakai banget gitu, biasanya kami tuh berdua berdoa berlutut gitu di tempat masing-masing di mana kami berada, kami berlutut berdoa, berdoa sekarang berdoa, yo berdoa gitu kan. Jadi eh, jadi ada perubahan Bapak Ibu dalam 1-2 menit ya Dek, Kak, waktu Hmm. kita berdoa tuh dalam 1 menit aja tuh bisa ada perubahan besar loh terjadi gitu. Jadi kita Hmm. percaya kuasa doa gitu. Oke, thank you banget Kak. Terus ada pertanyaan lagi. Peran GSM dalam perkembangan iman anak selalu mengingatkan tentang doa, baca Alkitab, ikut ibadah, tampak klise dan sering diabaikan anak sekolah minggu. Bagaimana hal tersebut tidak tampak klise dan memberikan semangat anak untuk melakukan tanpa dipaksa? Kak, tolong jawabin Kak, Tante Christina. Gimana Ya. caranya supaya jangan klise, memberikan semangat kepada kamu untuk Mm. tanpa dipaksa? Jadi aku pernah dulu banget pas SD bilang ke mami papi, ya udah sih kalau misalkan di sekolah minggu dibilangnya emang jawabannya kalau ditanya
ya harus doa sama baca Alkitab, kenapa emang harus ditanyain setiap minggu, kan jadi kayak repetitif yang kayak esensinya apa sih gitu. Nah tapi em, menurut aku lagi supaya nggak klise, mereka harus rasain sendiri sih menurut aku. Jadi Mm-mm. lebih membahas problemnya beneran. Karena gini, kalau misalkan dikasih tahu ya kayak Kak, em, makan roti ya supaya kamu nggak lapar. Nah, setiap hari makan roti kan, karena emang udah disuruh. Jadi nanti lama-lama kita kayak, ya kenapa kamu makan roti ya? Karena aku disuruh. Tapi kecuali tiba-tiba suatu hari aku lapar. Terus aku cuma mikir, ya seandainya ada makanan. Nah, tiba-tiba ada kayak, oh ada nasi, aku makan nasi. Jadi sebenarnya yang kita mau ajarin kan bukan makan roti karena kamu kalau nggak lapar kan. Tapi kita mau anak-anak remajanya tahu atau anak pemudanya bahwa kalau kamu lapar, kamu harus makan gitu. Nah, itu harus mereka rasain dulu, oh aku lapar gitu. Nah, dengan Mm-mm. pembahasan kayak, nah kamu lapar kan, kamu ada masalah kan gitu. Mm-mm. Jadi ini model parentingnya jadi bukan yang jam makan harus makan gitu kan ya. Model parentingnya tuh tunggu dulu sampai dia punya namanya teachable moment. Momen yang mengajar mereka bahwa mereka pernah lapar. Nah, waktu mereka lapar, mereka cari makanan. Nah, pemuda dan remaja perlu punya pengalaman dia lapar. Lapar firman, lapar suara Tuhan, lapar kuasa Tuhan. Nah, disitulah menjadi momennya. Nah, ini untuk anak tipe kreatif, ambivert gitu kan ya. Dan yang seperti Kakak Dea. Tapi mungkin anak bapak ibu beda lagi. Ya nggak apa-apa, beda cara. Beda orang beda cara, beda orang tua beda cara, beda anak beda cara gitu ya. Terus ada lagi, oke, pertanyaan saya Tante Evelyn hampir sama dengan Ibu Yanti, Tante Yanti, Dek. Ini Dek, Kak. Hmm. Perbedaannya remaja kita di WhatsApp. Jawabannya lama seminggu kemudian. Bahkan nggak dijawab samsek gitu. Bagaimana ya saya LDR, anak gadis saya 19 tahun sama Kakak Dea. Apa yang bisa dilakukan untuk perkembangan iman karena dia sangat menikmati kegiatan kampus. WA hari ini dijawab 2 hari kemudian dan singkat-singkat aman mah. Oke, silakan dijawab. Jadi aku berharap ini komentar, ini kayak aku juga sempat mikir ya, tapi ini aku berharap komentar aku nggak menyinggung. Jadi kalau dari aku belajar dari teman-teman dan segala macamnya, em, ada prioritas dan Hmm, that doesn't mean bahwa karena bukan prioritas tidak disayang gitu. hmm, Misalkan ya, aku punya opa yang setiap hari suka kirimin aku WhatsApp, itu aku seneng banget dikirimin WhatsApp Alkitab gitu. Cuman em, aku ada prioritas tugas yang aku bales, tapi jadi wah lupa bales WhatsApp Opa. Tapi aku care banget. Aku tahu kalau misalkan Opa nggak kirim satu kali message, aku tahu, aduh, Opa kenapa nih gitu. Tapi aku peduli banget dan aku seneng banget dan sayang banget sama Opa. Nah, tapi em, makanya aku maaf banget, ini bukan mau menyinggung atau gimana-gimana ya. Tolong koreksi ya, Mam. Em, jadi prioritasnya ada prioritas itu, tapi ya mau aku kasih tahu itu kita tetap sayang sama orang tua kita. hmm. Tapi emang di momen itu emang kita lagi bertugas melakukan pekerjaan lain gitu. Tapi masih sayang banget sama orang tua gitu. Mm-mm. Oke, thank you banget. Ini kata kalimat penting tadi ada pernyataan penting dari kakak dia bilang gini, tolong koreksi ya mam, gitu kan ya. Ini bapak ibu ayah bunda jarang banget dia ngomong kayak gini. Kalau dia udah ngomong tolong koreksi, baru aku ngomong tentang koreksiannya. Tapi kalau dia nggak pernah nanya, aku nggak nanya untuk mengoreksi atau aku nggak ngomong untuk mengoreksi gitu ya. Nah, itu berarti penting buat dia. Eh, Kenapa dia tidak menjawab? Aku rewarding ya. Iya. Dia tidak menjawab karena memang dia tidak tahu apa yang harus dijawab. Betul ya, Kak? Bisa Mereka juga. mesti jawab apa gitu loh. Just cuman icon males, nggak mau buat apa gitu kan. Hmm. Nggak mau pura-pura kasih hati, nggak mau pura-pura kasih terima kasih. Orang dia juga tidak menerima, nggak merasa menerima kasih gitu ya. Tapi dia sayang. Jadi beda antara dia sayang sama dia senang menerima kasih. Hmm. Dan kasih yang dia butuhkan bukan itu dari opo-omanya. Betul nggak, Kak? Dia akan terima kasih kalau dapat apa, Kak? Ya, apa sih menjebak banget sih Oh ya, pertanyaan? nggak jawab, nggak usah jawab gitu ya. Dia akan berterima kasih kalau dapat sesuatu yang emang dia suka.
Itu intinya kan. Jadi bukan mendapat sesuatu yang opa oma pikir itu baik. Itu beda kan? Jadi, Hmm. tapi sapaan opa oma atau papi mami dengan cara seperti itu yang ritual, ya nggak apa-apa, lakukan aja. Karena satu kali kalau nggak melakukan, saya sadar ini kenapa ya hari ini nggak melakukan. Dan bener waktu itu opanya tuh sedang keluar kota dan nggak ngomong-ngomong mendadak gitu ya. Jadi worry kan kita. Nah dia tahu, oh iya pantesan opa nggak kirim selamat pagi gitu. Nah itu tentang selamat pagi. Tapi for your information, ayah bunda, kalau udah ritual seperti itu berarti udah nggak close, udah nggak waktu berkualitas sebetulnya. Sayang, tapi bukan waktu berkualitas. Yang namanya waktu berkualitas itu kalau bisa ngobrol kayak gini enak gitu ya. Untuk menghadirkan kakak Dea ke sini aja menurut aku itu perlu waktu berkualitas kami. Kalau nggak bakal mau datang gitu kan ya. Karena kakak Dea punya waktu kesibukannya sendiri, punya punya moodnya sendiri untuk mau mengikuti atau enggak gitu. Jadi thank you banget. Oke, ada pertanyaan yang penting-penting nih dari Om Tanate ya, Kakak Dea. Apa sih titik terendah atau permasalahan yang paling berat buat remaja, misalnya pertemanan, sekolah atau apa ya gitu? Silakan Kak. Menurut aku ini banyak banget yang beda-beda ya, tergantung tipe orangnya juga ya Tante. Tapi kalau buat misalkan em, pas aku SMA, aku benar titik berat masalahku itu friend group aku yang di sekolah. Karena setiap hari ketemu, terus abis itu pas setiap hari ketemu, kayaknya jenuh banget setiap hari ketemu dan kayak kalau ada tiba-tiba, oh teman aku yang A, kok nggak dekat sama aku lagi, malah dekatnya sama yang B. Itu detail-detail kecil itu bisa bikin stres banget. Tapi sekarang kalau aku udah kuliah, titik masalah terbesar aku beda lagi, malah lebih kayak ke self acceptance, mikirin tentang diri sendiriku kok kayaknya aku belakangan ini nggak merhatiin diri gitu. Jadi ya beda-beda gitu. Tapi gambarannya kira-kira kayak gitu, bisa dari self dalam dalam diri, bisa dari teman eksternal, bisa dari karena apapun gitu. Mhm. Oke, jadi eh ya, yang titik terendahnya adalah satu relationship karena kakak Dea ini orang people oriented gitu. Jadi ada sih task orientednya, tapi orang feeling dominan gitu ya. Kalau orang feeling dominan, ayah bunda itu bapak ibu pasti tentang relationship kalau feelingnya dominan. Jadi kenapa orang itu kayak gitu ya? Kenapa temanku begini ya? Kenapa dia nggak kontak lagi ya? Nah, itu overthinkingnya muncul kayak gitu bisa. Tapi juga tentang masalah terberat relationship ya. Masalah cowok juga kadang berat ya. Bukan kadang sih, sering kali ya kalau ada masalah ya berat lah gitu Maksudnya ya. love ya, lebih kayak ngejeklep ke perasaan. Ya kalau keperasaan itu berkaitan dengan perasaan tuh berat. Kalau buat orang task oriented apa ya Kak? Masalah beratnya ya. Bisa sih. Kalau aku Ya. karena kerja kelompok gitu ya, kalau di karena kan kuliah nih lagi hidup besar kayak lagi kuliah. Nah, tiba-tiba em, kenapa sih aku udah punya tugas, aku udah kerjain semuanya udah bener, tapi teman kelompok aku itu pada nggak ngerjain tugas. Itu aku nggak mau tahu pokoknya di titik itu yang kayak mereka ada peduli apa masalah hidup apa, tapi aku cuman mikir kenapa sih nggak bisa kerja sama gitu tuh. Itu cuman simpel kayak gitu itu udah langsung ngerombak kayak semua masalah hidupku cuman karena itu doang bisa langsung stres, mual gitu, sakit mah gitu. Tentang kerja sama ya, tentang tasnya Ya ya. sama, ya. Tentang tugasnya terus kalau nggak dapat gimana cara dapat nilai bagus gitu kan. Iya, nego sama dosen gitu kan. Nggak semua orang bisa nego juga gitu ya. Iya, nggak bisa Tapi, nego. oke, kalau di tempat kerja apa yang bikin stres? Kalau di tempat kerja itu stres karena customer gitu. Dimarahin customer atau customer tiba-tiba berantakin sesuatu gitu loh kayak ya itu kesel sih. Ya, dia by the way kakak dia ini kuliah tapi juga sambil bekerja. Kalau di Aussie boleh bekerja gitu ya untuk cari buat tambahan jajan. Nah itu kalau dimarah-marahin orang customer kan nggak pernah dia beresin apa-apa sendiri misalnya gitu ya. Sekarang dimarahin gitu. Terus di tempat itu di tempat pelayanan atau gereja komunitas iman. Di tempat pelayanan itu kalau orang nggak menghargai aku itu beneran sedih banget sih karena menurut aku dari em, pelayanan tuh butuh banget orang bisa saling mengerti kan tapi kan kondisi aku kalau beda denominasi sekarang nih
kalau mereka nggak menghargai aku masih mau menerapkan sayang Tuhan tuh susah. Jadi kayak nggak bisa pelayanan jadinya karena kesel gitu. Ya, ya, thank you banget. Kalau ada orang tidak menghargai, karena isu itu isu mendasar loh tentang emosi, tentang sosial ya. Thank you banget Kak. Nah, thank you banget. Ini menjawab Ibu Karla. Em, Kebutuhan pertemuan orang tua anak ada berarti ada kebutuhan pertemuan dengan orang tua anak ya Bu. Betul banget Bu. Jadi parenting ini perlu menjadi buat saya ya, kalau gereja kita sangat memperhatikan keluarga, pentingnya pertumbuhan iman dalam keluarga, dan merasakan feeling at home dalam keluarga, parenting menjadi salah satu program core atau program utama yang perlu kita kembangkan di gereja. Kenapa? Karena relasi antara saya dengan anak saya itu bisa saya bangun juga dengan relasi saya dengan remaja pemuda lainnya di gereja, bisa saya bangun juga bersama dengan orang lain di di gereja gitu. Nggak harus sama kaum muda atau anak dan remaja gitu ya. Tapi dengan siapapun relasi itu penting, dan parenting itu membekali dasar-dasar berelasi, berkomunikasi dan berelasi dengan rendah hati. Kenapa? Karena kalau leadership kan kesannya kita leader gitu kan ya. Tapi kalau parenting yang menggunakan apalagi modal konsultan, kita nggak ada merasa lebih hebat dibandingkan anak kita atau teman kita atau anak remaja kita gitu ya. Jadi perlu banget em, itu gitu ya. Oke, ada tips dari Kakak Dea untuk Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri? Belajar terbuka aja kali ya, karena anak-anak tante dan om bisa juga belajar terbuka kalau orang tuanya terbuka juga. Jadi link together. Apa namanya, merajut ya, Ma? Apa namanya? Renda, jadi Merenda. renda. Jadi Oke, word of ya, the day. ya Kakak Dea pakai ini sebagai quotes-nya gitu ya. Apa namanya? Ini kan tadi ya, waktu berkualitas tuh bisa dilakukan di mana Kak? Walaupun kita saat kita bertiga ya, kita waktu berkualitas. Saat kita berpisah tetap bisa dilakukan di WhatsApp, ngobrol enak, lama, bahkan sambil bikin tugas, kami sama-sama bikin tugas tapi pakai WhatsApp call atau Zoom gitu. Terus saat janjian berdua ini emang perlu ada janjian, ada yang nggak janjian gitu ya, ngomong aja pokoknya kayak eh, kayak sahabat lah gitu ya. Nah, itu terus tadi quotes-nya please merenda bersama anak. Jadi jangan sampai kita merendanya sendiri dengan kita bilang harus begini dan begitu gitu. Merenda bersama anak tuh paling indah. Terus, oke, ada pertanyaan lain lagi nih Kak, sebelum kita akhiri. Kita akhirinya jam 11 ya, sebelum jam 11. Dari model parenting yang dijelasin, berarti ada pertemuan kebutuhan. Oh ya, itu udah ya. Bagaimana menghadapi remaja yang moodnya gampang berubah Kak? Gimana Kak? Tolong jawabin Kak. Oke. Aku sendiri juga moodnya gampang berubah, dan mood gampang berubah tuh kadang gak ada dalam kontrol aku, kadang ada dalam kontrol aku. Dan menghadapi anak remaja itu lebih kayak ke mamaku sih. Em, Gimana mas caranya menghadapi? Ya, moodnya, eh, eh, Kakak mengakui moodnya mudah berubah nggak? Ya. Udah berubah ya. Jadi moodnya berubah itu kalau dari saya sebagai ibu dan suami saya sebagai ayah, itu kami membereskan mood kami dulu. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kakak Dea lagi marah, kita tetap netral. Kakak Dea lagi seneng, kita ikut seneng. Kakak Dea lagi maki-maki benci, pokoknya terhadap seseorang, kita tenang dulu, empati gitu. Jadi kita going with the flow, ikutin arus moodnya kakak Dea, sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kakak Dea gitu. Aku ada ilustrasinya. Ya, Ilustrasinya tuh kayak parfum, kan kita nggak bisa nyium parfum kalau nggak dinetralin pakai kopi. yes, jadi aku penetralnya ya, aku kopinya ya. Netral kopi. Netralin dulu, terus boleh merasakan yang kakak Dea rasakan gitu. Jadi kalau misalnya kakak Dea lagi marah ke mami, terus mami marah balik, ya itu nggak beres jadinya gitu moodnya. Nah, tapi beda kalau nanti Bapak Ibu em, dengan hormat kalau ada yang ada gangguan-gangguan mental, misalnya ada ADHD, OCD, bipolar,
terus apapun itu. Nah, ini apa namanya, konsen dulu ya bahwa ini tuh masih sebatas waktu berkualitas dengan anak-anak yang em, moodnya bisa berubah tapi nggak se ekstrim kalau teman-teman yang punya bipolar atau punya borderline personality misalnya gitu ya, itu berbeda. Nanti tipsnya juga pasti berbeda, kelasnya juga pasti kelas pelajarannya berbeda gitu. Ini untuk yang mereka yang punya feeling dominan aja dan mood yang agak suka berubah karena feeling dominannya gitu. Begitu dari saya. eh, Terima kasih. Saya kembalikan. Makasih ya Kakak Dea untuk Kasih. membantu kami. God bless. Sukses katanya Om dan Tante. Terima kasih. Terus kita kembalikan ya kepada Kakak Anggi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Pendeta Riani dan Kak Dea. Mungkin aku mau kasih reaction juga nih buat Kak Dea. Terima kasih mungkin kalau Bapak Ibu juga mau memberikan. Aku love banget sama Kak Dea dan hubungan dengan Mami. Wah, luar biasa ya. Tentunya sangat menginspirasi banget buat kita semua yang boleh hadir di sini. Ini di luar dugaan karena tiba-tiba bisa berdampingan gitu bersama dengan Kak Dea dan Ibu Pendeta Riani yang tentunya, aduh, aku jadi speechless juga nih. Aku jadi kayak, wah, ternyata kayak gini ya hubungan yang sehat dan perlu juga kita rajut. Bukan ya, merenda. Kita harus merenda bersama, begitu. Sukses ya untuk Kak Dea selama perkuliahan di luar sana. Semoga jadi berkat lagi buat sesama dan juga buat semua orang. Amin, amin. Oke, baik Bapak Ibu, karena kita masih memiliki waktu untuk bertanya jawab, feel free kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, mungkin eh, ada sedikit ya nyerempet-nyerempet dikit lah gitu ya Bu ya tentang apa bagaimana memberikan waktu berkualitas yang mungkin konteksnya di sini bersama dengan anak atau mungkin ada kakak-kakak guru sekolah minggu atau pendamping remaja yang juga mau bertanya lebih detail lagi, kami persilahkan. Oh, untuk rekaman ini tentunya akan kami share nanti setelah acara selesai. Biasanya 1-2 hari sudah bisa tayang di channel YouTube-nya Bina Warga. Jadi Bapak Ibu bisa menonton kembali di dalam tayangan ulang di kanal YouTube Bina Warga. Tadi ada pertanyaan juga sih Bu, apakah bahan ini akan boleh di-share kepada para peserta? Kalau boleh nanti akan kami kirim. Ya, semoga bahannya yang dikirim, semoga punya waktu berkualitas. Semakin banyak orang tua, bahkan pendamping yang punya waktu berkualitas dengan anak-anak remaja dan pemudanya. Wah, terima kasih Bu. Nanti berarti Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan untuk bahannya. Nanti akan kami personal chat seperti yang kemarin sudah diinformasikan ke dalam eh, WhatsApp pribadi Bapak Ibu semua dalam memberikan link Zoom ini. Dan seperti Bapak Ibu juga sudah tahu, kita tidak berakhir hanya sampai di sini saja, karena di pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi nih sama Ibu Pendeta Riani dengan konteks yang sama menjadi sahabat, tapi pasti dengan topik yang baru lagi. Tentang apa dan seperti apa pastinya akan menjadi pertanyaan juga nih nanti untuk di next pertemuan. Jadi jangan lewatkan untuk Zoom kita akan tetap sama dengan link Zoom yang sama, dengan waktu yang sama juga, dan tentunya dengan narasumber yang sama. Dari Pendeta Hendra, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, terima kasih. Terima kasih. Dia juga keren banget. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada closing statement spesial buat eh, Bapak Ibu yang hadir di sini dari mungkin dari Kadea atau misalnya dari Pendeta Riani mungkin. Kakak Dea, ada closing statement? Apa ya closing statement ya? Selamat merenda bersama teman-teman. Selamat merenda bersama anak-anak yang Om Tante. Gitu kali ya, Mah.
Thank you banget ya. Selamat juga belajar buat Bapak Ibu karena sebetulnya sesungguhnya dalam dunia parenting itu kita yang belajar. Kita belajar sampai mati. eh, Bahkan eh, apa namanya eh, pembelajaran kita itu sampai kita perlu merendahkan diri gitu ya, bahkan berkorban dengan cara kita mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi kita pikir sementara ini berkorban dalam bentuk uang gitu ya, tapi yang lebih penting sebetulnya bukan itu juga. Yang penting adalah bagaimana kita mau dibentuk menjadi serupa seperti Kristus, terendah hati, minta maaf, memaafkan 70 kali 7 gitu ya. Karena perjalanan ini juga perjalanan iman bersama dengan anak gitu. Tuhan memberkati perjalanan Bapak Ibu dimanapun, di gereja maupun di rumah. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Pendeta Riani. Sekali lagi kami dari Bina Warga juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan kesempatan yang sudah diluangkan waktunya, karena dengan materi ini tentunya akan menjadi hal yang baik untuk kami boleh belajar lebih baik lagi dalam menjadi sahabat. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa bestian ya, udah bisa bestie nih. Semoga setelah acara ini jadi bisa follow-follow nih di Instagram gitu ya. Atau bisa temenan di Facebook mungkin yang masih pakai Facebook. Begitu. Kalau boleh untuk mengabadikan momen ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk open cam karena kita akan berfoto bersama secara virtual. Mungkin kalau ada kesempatan nanti kita akan buat secara onsite nih ya Bu. Mungkin akan jauh lebih menarik lagi. Silakan Bapak Ibu, boleh kita on cam dulu sebentar. Kita akan foto bersama. Oke. Baik. Wah, nampaknya sudah on cam semua. Baik, di sini ada 2 slide, jadi akan saya bantu screenshot. Mungkin Bapak Ibu, saya juga nggak tahu ada di slide 1 atau 2, tapi mungkin tetap tersenyum karena kita akan foto 2 kali. Ya, slide pertama. Mari kita foto 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Cheese. Ya, baik, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekali lagi untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh kesediaan dari Ibu Pendeta Yani mendoakan kita bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan waktu oleh Tuhan. Biarkan waktu kami gunakan secara berkualitas, bukan hanya dengan anak kami di dalam rumah, tetapi juga dengan semua orang yang membutuhkan orang tua dalam hidup mereka. Sehingga kami boleh belajar memahami mereka, menerima, bahkan memaknai perjalanan kehidupan ini bersama-sama sebagai sebuah kesatuan keluarga seiman yang bisa belajar bersama, saling percaya dan mengasihi satu dengan yang lain. Khusus buat orang tua yang sedang mengalami kesulitan bersama dengan anak-anaknya, memiliki waktu berkualitas, biar Tuhan melalui buku dan sesi ini, Tuhan juga berikan pencerahan untuk mulai berubah, terbuka, bahkan menerima setiap anak dalam keperbedaan mereka. Mohon Tuhan berikan hikmat-Mu, Roh Kudus bekerja, berikan pengampunan yang melampaui segala akal buat relasi itu supaya boleh dilancarkan dan Tuhan sendiri yang hadir dalam cinta-Mu. Dalam Kristus yang memberkati setiap kami, tapi juga Bina Warga yang menyelenggarakan acara ini. Kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk hadir bersama-sama lagi di Sabtu depan, tepat jam 9 sampai jam 11 kita akan bertemu lagi. Untuk Bapak Ibu yang bukunya masih dalam perjalanan, mohon ditunggu karena mungkin ada keterbatasan wilayah.
jarak gitu, jadi bisa dalam proses perjalanan. Tapi untuk semua peserta yang sudah mendaftar, sudah dikirimkan bukunya. Kalau Bapak Ibu mau memberikan buku ini sebagai kenang-kenangan atau hadiah untuk rekan atau mungkin untuk teman yang lain, dapat dipesan di Bina Warga. Silahkan hubungi atau kunjungi semua media sosial yang kami punya, atau bisa langsung ke link Trinya Bina Warga di chatbox. Itu aja dari saya. Kita Bina Warga mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa, bertemu di lain Ah, kesempatan. Dadah. Terima kasih Kak Dea, Bu Riani, Pak sama-sama, Hendra. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta, semuanya yang Bina Warga. Izin live ya, pamit live. Makasih.